sebelum kita memulai kepada kegiatan pengoptimalan skor UTBK tahun 2020 ini, kita akan perdengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala SMA IT Nurul Fikri, Bapak Muhammad Furqon. Kepada Bapak Muhammad Furqon, persilahkan. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu Guru, wali kelas 12, Bu Tri, juga ada di sini bergabung juga Pak Arifin. Kemudian pembicara kita, Kak Ivan. Terima kasih atas kehadirannya. Juga anak-anakku semua, kelas 12 SMA IT Nurul Fikri yang sampai saat ini sedang mempersiapkan ya momen UTBK untuk menentukan masa depan kalian semua ke depan. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Masih suasana Idul Fitri. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita semua di bulan suci Ramadan. Minal a'idin wal faidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dalam kebaikan-kebaikan, menjadi orang-orang yang sukses, dan tentu saja kami atas nama SMA IT Nurul Fikri mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, bahwa kegiatan ini adalah ikhtiar usaha kita untuk kembali menyemangati semua kita, bukan cuma dari siswa, tapi juga kami dari sekolah, dari guru-guru kalian, ini senantiasa terus berpikir, senantiasa terus mendoakan bersama kalian dari kejauhan. Dalam wabah COVID ini tentu saja kita tidak bisa langsung bertatap muka, tapi kita bisa lakukan secara virtual. Terus berusaha, terus berjuang, terus mempersiapkan masa depan kalian. Ya, ayatnya sudah dibaca tadi ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berkaitan dengan takdir Allah, bisa jadi kita tidak suka ya dengan hal-hal yang kita dapatkan. Tapi kata Allah, wa huwa khairul lakum, bisa jadi itu adalah sebenarnya baik buat kita. Ada hikmah di balik. Kebalikannya, wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kita mencintai, senang dengan sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tapi itu adalah buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, tapi kita butuh bimbingan Allah untuk mengetahui itu semua. Maknanya adalah semoga dalam keterbatasan kita dalam wabah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pintu keberkahan buat kita, wabil khusus anak-anakku semua, untuk masa depan kalian ke depan. Yang berikutnya adalah tentu saja karena ini adalah ikhtiar dari kita semua, maka mohon ini bisa dioptimalkan, dimanfaatkan. Silahkan kalian banyak bertanya, banyak berdiskusi, karena kalian juga bisa insya Allah dalam hal ini membantu kita semua untuk melihat sejauh mana kompetensi kita, mudah-mudahan bisa optimal dalam menghadapi UTBK ke depan. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dibalik semua ikhtiar usaha kita, di sana ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Semoga takdir baik senantiasa menyertai kita semua dan kita terhindar dari takdir buruk. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi maqamina hadza. Ya Allah, berkati kami yang hadir dalam majelis ini, majelis virtual ini, guru-guru dan anak-anak kami. Wa yassir umurana, mudahkan setiap urusan dunia kami, urusan akhirat kami, urusan agama kami, urusan pendidikan kami, wabil khusus anak-anak kami yang sebentar lagi akan menghadapi ujian tulis. Mudahkan dan taqabbal doa, kabulkan setiap cita-cita, keinginan,
ya, apapun yang menjadi kebaikan untuk kami ke depan ya Rabb. Wahdina subulas salam, tunjuki jalan-jalan kebaikan-Mu ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni setiap khilaf dan salah kami, wa dzunuba abaina, juga salah dan khilaf ayah kami, bapak kami, wa dzunuba ummahatina, dan juga salah ibu-ibu kami. Warhamhum kama rabbawna shighara, sayangi mereka ya Rabb, mereka sudah menyayangi kami sejak kami kecil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah senantiasa limpahkan kebaikan bagi kami di dunia ini ya Rabb, wabil khusus untuk pendidikan kami ke depan, wa fil akhirat hasanah, dan juga limpahkan bagi kami kebaikan di akhirat kelak ya Rabb, wa qina adzabannar, dan kelak hindarkan kami dari api neraka ya Rabb. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua keinginan dan doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Furqon atas sambutan berikut juga dengan doa-doanya. Mudah-mudahan semakin menguatkan perjuangan kita semua di dalam menghadapi ujian dan seleksi masuk perguruan tinggi, insya Allah. Ya, teman-teman, perubahan adalah keniscayaan, tapi hal yang penting untuk kita lakukan adalah survive dan beradaptasi terhadap apapun perubahan itu. Mudah-mudahan yang kita bicarakan saat ini tentang seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur SBMPTN yang mungkin mekanismenya tidak lagi sama dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa lewati dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang insya Allah mungkin buat kalian juga sudah tidak asing lagi karena beberapa dari kalian juga sering menyaksikan gitu ya beliau di channel YouTube Bimbel Nurul Fikri terkait dengan penjabaran atau penjelasan materi-materi TPS, soal-soal TPS. Hari ini saya akan bacakan dulu CV pembicaranya. Saat ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, nama beliau adalah Bapak Ivan Rus, tempat tanggal lahir di Jakarta, 13 Februari tahun 1986, nomor telepon 0852 1931 8462. Aktivitas beliau saat ini adalah bagian pengembangan soal TPS di Bimbel Nurul Fikri dan kemudian mengajar juga TPS dan kemudian mengajar juga matematika di Bimbel NF. Riwayat pendidikannya, beliau adalah alumni dari SMA 81 Jakarta, kemudian alumni dari Matematika UI tahun 2004, kemudian riwayat organisasinya adalah Sekjen Rohis SMA 81 Jakarta, kemudian Ketua Rohis Matematika UI tahun 2005, Divisi Eksternal Akprop BEM UI 2006. Pesan untuk peserta, tetap semangat apapun kondisi yang menghalangi. Ya, teman-teman, sebelum kita persilahkan, silahkan disimak, dipelajari, catat poin-poin pentingnya, kemudian bertanya jika belum ada yang dipahami, kemudian mudah-mudahan bisa jadi bekalan dan menjadi penguatan bagi perjuangan-perjuangan kita sebelumnya ya, yang mungkin di TO dan sebagainya di bimbel TO dan kemudian di pembelajaran yang sebelum ini. Saat ini saya persilahkan kepada Bapak Ivan untuk bisa memandu kegiatan kami di penjelasan tentang TPS secara spesifik. Silahkan Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya cukup terdengar jelas atau masih ada ini masalah? Jelas. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ya Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini ketika memulai acara dua kali saya merinding gitu ya. Tadi ketika ayat Al-Quran dibacakan gitu ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa khairul lakum. Ketika segmen pertama itu dibacakan, saya tersadar gitu ya, iya ini perang gitu ya, nggak kurang daripada itu
gitu ya. Nggak kurang daripada itu, yang harus kita siapkan segala sesuatunya dengan baik gitu ya. Itu juga yang mendasari Khalid bin Walid mengalahkan umat muslim saat itu, mengalahkan umat muslim gitu ya, karena kepahaman beliau tentang medan Uhud saat itu. Karena pahamnya beliau tentang medan Uhud yang membuat keunggulan kaum kafir yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid mengalahkan umat muslim saat itu. Nah, itu juga yang harus kita miliki sekarang gitu ya. Saat ini kita perang untuk menghadapi SBMPTN gitu ya. Dan kepahaman tentang medan yang akan kita hadapi adalah suatu keharusan yang kita miliki gitu ya. Kalau kita nggak paham medan yang tempat kita berperang gitu ya, apa yang akan kita hadapi, bagaimana menghadapinya, itu adalah sebuah titik awal kekalahan malah gitu ya. Nauzubillah. Maka mutlak kita harus punya pemahaman yang jelas, sangat mutlak kita harus memiliki pemahaman yang jelas untuk kita bisa mengalahkan untuk bisa kita memenangkan pertempuran ini. Dan namun segala sesuatunya atas izin Allah tentunya. Maka saat ini saya anggap sebagai bahan kita belajar untuk mengenal medan tempur kita nantinya untuk UTBK besok. Mas Arifin mungkin bisa ditampilkan kali ya. Saya langsung aja gitu ya, nggak perlu panjang lebar karena waktu juga nggak banyak kalau saya pikir gitu ya. Cuma 2 jam itu, kurang dari 2 jam itu menyampaikan hal yang segitu banyak kayaknya agak nggak cukup gitu ya. Makanya sekarang mungkin langsung aja Mas Arifin tampilkan PPT-nya kali ya. Sudah Mas Arifin belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah? Ya. Oke. Nah, ya. Oh, nggak bisa tampil ini ya saya bikin apa namanya itu, animasinya nggak bisa tampil ya? Ini dibikin gambar ya Mas ya? Ini masih PPT, Pak. Oh, di Google Slide. Oh iya, oke. Mundur dulu kali ya. Nah, saya jelaskan ini ya. Ya. Awalnya gitu ya, TPS yang sekarang kita kenal namanya TPS itu awalnya dulu nama TPA gitu. Ya, tes potensi akademik. Muncul itu baru pertama kali tahun 2009 gitu ya. Dan kemunculannya itu ditenggarai karena banyak di luar sana gitu ya, bimbel-bimbel atau tempat-tempat tertentu yang mengajarkan hanya cara cepat gitu ya, tanpa mengajarkan konsep dasarnya. Akhirnya mereka, anak-anak siswa itu hanya menghafalkan gitu ya. Maka dihadirkanlah TPA ini gitu ya. Tes potensi akademik berbeda dengan tes potensi bidang studi dan prediktif. Bidang studi prediktif itu yang kita kenal dengan TKA sekarang. Ada matematika gitu ya, fisika, kimia, biologi, dan kalau di PS ada ekonomi dan seterusnya. Ya. Dihadirkan untuk mengukur kemampuan komunikasi, analisis, hitungan gitu ya. Ini saya ceritakan awalnya dulu TPA gitu ya. Dia terdiri atas tes verbal atau bahasa gitu ya, tes numerik, tes logika, dan tes spasial atau gambar gitu ya. Next Mas Arifin, maaf. Dari tahun 2014 sampai 2018, TPA digabung jadi satu naskah yang disebut TKPA, gitu ya. Yang satu lagi yang matematika, fisika, kimia, biologi itu, atau yang ekonomi, geografi, sosiologi itu digabung jadi TKD, tes kemampuan dasar. Tahun 2019, format ujian PTN menjadi ujian tulis berbasis komputer, UTBK. Ya, yang tahun lalu tuh, yang tahun pertama. Dengan materi TPA masuk menjadi bagian dari TPS, gitu. Ya, next. Nah, tes TPS sendiri ada terdiri dari 4 subtes. Ya, next Mas. Yang pertama penalaran umum. Ya, yang kedua ada pemahaman bacaan dan penulis gitu ya. Yang ketiga itu pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, yang keempat itu pengetahuan kuantitatif.
Ya, dari 4 ini gitu ya, ini ada nggak semuanya berbeda kontennya masing-masing gitu ya. Next Mas. Sebelum format UTBK, nah ya penilaian satu lagi sebelum masuk ke TPS-nya ya. Sebelum masuk format UTBK, penilaian menggunakan sistem minus gitu ya. Mungkin zaman saya, mungkin dengan beberapa guru di sini penilaiannya menggunakan sistem minus yang betul plus 4, salah min 1 gitu ya. Untuk yang sekarang itu sudah tidak lagi menggunakan sistem minus, yang dipakai adalah IRT gitu ya. Item response theory ya. Item response theory itu setiap soal punya nilai bobot yang berbeda-beda. Saya sering dengar di luar atau di YouTube gitu ya, di luaran itu memaknai, mempersepsikan IRT itu beda-beda gitu. Dan nggak banyak yang tepat menjelaskannya gitu ya. IRT ini muncul setelah tes dilaksanakan. Jadi bukan pembuat soal yang bukan pembuat soal yang menentukan bobotnya. Tapi bobotnya itu sendiri berhasil dari data pengerjaan soal. Misal soal nomor 1 ada dari 100% peserta 80% menjawab dengan benar. Itu bobotnya kecil karena banyak yang menjawab dengan benar. Namun ketika misalnya dari 20% hanya 10% peserta yang dari 100% peserta hanya 10% yang menjawab dengan benar, bisa jadi bobotnya akan besar. Gitu. Jadi setelah dikerjakan lalu mendapatkan data hasil pengerjaan, baru setiap soal akan menghasilkan bobotnya sendiri. Gitu. Ya, itu IRT. Ya. Lalu pengalinya tergantung ya ke berapa persen pesertanya itu sendiri yang mengerjakan. Gitu. Jadi kita nggak bisa tahu itu berapa bobot yang soal tersebut yang kita benar, berapa bobotnya kita nggak bisa tahu. Lalu dari hasil pembobotan itu baru diakumulasi, lalu direntang gitu ya, lalu dikonversi ke sebaran data yang dia miliki. Misalnya dia pengen persennya minnya atau rata-ratanya 500, ya dia ambil minnya 500, lalu yang lainnya disebar ke titik sekitarnya gitu. Nah, itu sistem penilaiannya. Kemudian setiap subtes akan memiliki nilai pengali yang berbeda jika berbeda area jurusan yang dipilih. Maksudnya seperti ini. Si A gitu ya, si A seorang anak gitu ya, dengan akumulasi bobot tadi gitu ya, PU, PPU, PBM sama PKU tadi ya gitu ya. Dia mendapatkan suatu nilai, dia memilih dua jurusan. Satu jurusannya misalnya kedokteran, satu lagi misalnya misalnya satu lagi teknik fisika gitu. Teknik fisika. Maka nilai dia itu mungkin akan menghasilkan nilai yang berbeda ketika di ranking. Karena apa? Ketika memilih kedokteran, nilai ini parameternya beda-beda, nanti tergantung ininya ya, tergantung hasil datanya ya. Bisa jadi nilainya dia ketika milih, karena nilai kuantitatifnya tinggi gitu ya, ketika dia milih teknik fisika nilainya akan lebih tinggi daripada ketika dia milih kedokteran gitu ya. Jadi ketika dia memilih area yang berbeda atau field yang berbeda, satu kesehatan, satu teknik gitu ya, itu akan menghasilkan, bisa jadi akan menghasilkan nilai UTBK yang berbeda gitu. Nah, nilai UTBK itu yang akan di-ranking ketika di satu jurusan ya. Dan yang terakhir mungkin ya, bukan yang terakhir ya, ketika yang sekarang banyak yang beredar katanya 1 sama 2 tidak prioritas gitu ya. Saya bisa pastikan bahwa itu nggak tepat gitu ya. Itu pernyataan satu universitas saja gitu ya. Yang panitia bilang adalah itu tetap prioritas. Jadi yang nilai yang ada di ranking di pilihan pertama, ketika pilihan pertama tidak, lalu pilihan pertama dipotong di daya tampung, ketika dia tidak memasuki daya tampung, otomatis dia akan jatuh di pilihan kedua. Jadi jelas itu pilihan ketika memilih itu 1 dan 2 itu ada prioritas gitu. Jadi hati-hati ketika memilih di situ.
Ya, dan hati-hati lagi ketika memilih area yang berbeda. Kalau areanya sama, kemungkinan nilainya akan sama, gitu. Ya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, kalau ada yang mau bertanyakan silakan dicatat aja dulu, nanti ketika di akhir baru kita adakan sesi tanya jawab yang pasti. Ya, insya Allah. Ya. Next Mas Arief, itu untuk penilaian gitu ya. Nah, ini format UTBK yang tahun 2019. Ya. Materi TPS-nya ya. Penalaran umum gitu ya, ada 2 bacaan, diikuti 14 soal, berarti masing-masing bacaan ada 7 soal, 6 soal penalaran kuantitatif. Saya jelaskan yang tahun 2019 dulu. Waktunya 35 menit. Lalu pemahaman bacaan dan menulis, itu 3 bacaan diikuti 20 soal. Ya, waktu 25 menit. Pengetahuan dan pemahaman umum, 3 bacaan, 12 soal gitu ya, dengan 2 bacaan bahasa Inggris, dengan 8 soal total bahasa Inggrisnya. Alokasi waktunya 25 menit gitu ya. Kuantitatif 20 soal pengetahuan kuantitatif, waktunya 35 menit. Ini adalah format UTBK tahun 2019. Seharusnya kita akan pakai format ini juga sebenarnya. Cuman karena kondisinya seperti ini gitu ya. Tidak mungkin. Oh ya, kalau tahun 2019 ada TKA benar. TKA seharusnya ada TKA juga sekarang, cuman kan dihilangkan untuk mempersingkat waktu karena kondisi COVID ini. Lalu satu lagi yang terakhir dari panitia gitu ya, total waktunya tidak sebanyak yang dulu tuh. Yang dulu yang tahun 2019 total waktunya 120 menit. Sekarang kalau nggak salah cuma 105 menit. Koreksi saya kalau salah misalnya gitu ya. Setahu saya terakhir dari ada siswa bilang ke saya saat waktu yang tertera, walaupun di kartu ujian itu waktu yang ada itu 2 jam 15 menit gitu ya. Tapi kalau dari dulu pengalaman saya ketika jadi pengawas gitu waktu saya kuliah, waktu yang tersedia itu bukan total semuanya untuk ujian, tapi ada juga untuk persiapan gitu ya, apalagi dengan nanti komputer, pembersihan karena COVID ini lain-lainnya. Dan waktu yang untuk ujian itu cuma 1 jam 45 menit atau 105 menit kira-kira. Jadi otomatis setiap subtes dari TPS itu akan berkurang soalnya. Jadi bukan lagi 20 soal, kalau kemungkinan kalau saya prediksi 15 soal gitu ya. Atau ya nanti terserah panitia, tapi waktunya sudah pasti 105 menit gitu ya. Nah, yang diujikan cuma materi TPS nih, cuma 4 subtes ini gitu. Nggak ada lagi TKA ya dengan waktu 105 menit. Next Mas Arief ini. Secara garis besar TPS menjadi 3 bagian, yaitu ada TPA tadi yang saya bilang, tes potensi akademik gitu ya. Ada kemampuan bahasanya, gambar udah nggak ada sekarang, hitungannya gitu, kemampuan analisisnya gitu. Lalu ada bagian bahasa Indonesianya. Jadi yang saya bilang itu tadi nyampur semuanya. Kecuali PBM ya, PBM itu totally bahasa Indonesia semuanya. Itu kemampuan berbahasa Indonesia semua. Lalu bahasa Inggris ada di PPU yang cuma tadi yang saya bilang 8 soal. Gitu ya. Atau kalau yang sekarang versi 15 soal saya belum tahu nih kemungkinan berubah atau tidak materi soal bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi materinya di penalaran umum ada materi TPA, ada materi bahasa Indonesia. Ya kalau di kuantitatif analisa hitungan semua itu di situ. Ya. Nah, itu next Mas. Mas Arief, kita maju. Kita maju Mas Arief ya. Halo. Ya, nah kita masuk ke penalaran umum next lagi. Nah, di penalaran umum gitu ya, apa aja yang ditanyakan gitu ya, apa aja yang akan diujikan. Yang pertama pengambilan kesimpulan. Saya rinci dulu tuh apa aja tuh. Pengambilan kesimpulan, anak-anak sekarang mungkin ini ya kali buat adik-adik belum pernah belajar logika kali ya. Mungkin kalau yang umurnya sekitaran saya gitu ya, kita waktu SMA tuh belajar ini logika matematika. Nah, itu ada pengambilan kesimpulan gitu ya. Next. Nah, ada namanya silogisme hipotetis. Kalau yang pernah ikut kalau yang pernah mengerjakan soal-soal kayak testan gitu ya, itu ada silogisme hipotetis tuh, yang jika P maka Q gitu ya. Nah, itu juga muncul ya. Tapi
untuk format UTBK itu tidak seindah biasanya, ya. Yang ada adalah formatnya, kalimatnya ada pada teks yang tertera tadi, dikasih teks tadi. Nah, di teks itu ada kalimat yang kita gunakan sebagai untuk silogisme hipotesis, ya. Next, ada juga silogisme kategorik. Kategorik itu yang kalau pernah coba ngerjain soal-soal di luar gitu ya, atau tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018 atau sebelumnya, itu ada soal gini biasanya. Semua kucing bertaring, beberapa kucing berwarna hitam. Nah, itu soal yang kita sebut silogisme kategoris. Kategoris itu maksudnya ada kategorinya. Semua, sebagian gitu. Ya, beberapa atau tidak ada. Nah, itu silogisme kategorik. Itu juga muncul di soal UTBK tahun 2019. Ya, kenapa saya tampilkan? Karena faktanya tahun 2019 muncul gitu soal itu. Nanti di slide ini saya kasih contoh soalnya. Saya crop soalnya. Ya. Kita lanjut. Ada modus ponen gitu ya. Ada modus tolen juga. Ya. Nah, saya tampilkan yang pernah tampil di SBMPTN gitu ya. Lalu ada silogisme alternatif, ya, silogisme disjungtif gitu ya, dan komposisi. 3 yang terakhir ini muncul di tahun 2018 dan sebelumnya. Tapi yang 4 yang awal gitu ya, ini muncul di tahun UTBK 2019 kemarin, ya. Nanti saya kasih apa itu silogisme, apa itu pengambilan kesimpulan dengan 4 model itu. Next. Nah, ini contoh soal UTBK tahun 2019, ini hasil kropan gitu ya. Kalau diperhatikan baik-baik itu ada nomor soalnya, ada waktunya juga, cuman nggak dapet tuh ngekropnya. Ini teksnya ya, ini teksnya nih paragraf 1 doang nih yang saya ambil karena kita cuma butuh paragraf 1 kebetulan. Paragrafnya masih panjang tuh. Ya. Ini nomor 8-nya, pertanyaannya apa? Manakah kesimpulan yang tepat di bawah ini? Nah, ini soalnya pertanyaannya seperti ini nih. Ya, semua kalimat ini pakai mana? Coba kalian 2 kalimat terakhir coba lihat. Buat teman-teman kelihatan nggak tuh? Kelihatan nggak? Misalnya masih kebaca nggak tuh kalau misalnya digedein tuh ya? 2 kalimat terakhir itu apa? Mungkin saya bacakan. Tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Sebagian dari pengguna internet memiliki telepon canggih. Nah, ini yang saya bilang silogisme kategorik. Ya, ini model silogisme kategorik. Ya, kesimpulan juga bentuknya kayak gitu. Semua yang A-nya semua orang memiliki telepon canggih, tidak gagap teknologi, sebagian dan seterusnya. Ini adalah model silogisme kategorik. Dan apa ya? Saya cermati soal dari di luaran yang beredar gitu ya. Belum ada yang memasukkan model ini ke soal tes tryout UTBK. Belum ada yang memasukkan model ini ke yang lain juga gitu ya. Belum ada yang memasukkan silogisme hipotetik atau kategorik atau modus ponen atau tolen ke soal-soal UTBK yang di tryout yang berada di luaran gitu. Ya. Oh iya, mungkin kalau udah dapat mungkin beritanya untuk adik-adik ya yang lebih update di IG gitu ya. NF ngadain TO Akbar tuh 18 TO Akbar bersama siswa NF gitu. Itu silakan ikut gitu ya. Silakan, gratis kalau nggak salah. Silakan ikut. Itu di TO 18 itu ada model seperti ini nanti ya buat bahan latihan kita. Ya, next. Nah, ini model soal siapa? Apa namanya tuh? Silogisme hipotetik. Sorry, ini iya, ini bukan. Ini modus ponen atau tolen. Ini tolen. Ya, ini model soal yang modus ponen. Ya, apabila pengguna internet tidak meningkatkan atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, kesimpulan yang paling tepat adalah nanti 2 soal ini kita bahas. Ya, 2 soal ini kita bahas. Oke, next mas. Untuk silogisme hipotetik gitu ya, yang pertama, ya buat adik-adik. Ya, next mas. Ada 2 kalimat pertama. Jika P maka Q. Oh iya, maaf. Jika P maka Q ini adalah kalimat, wah agak miring-miring ya, nggak apa-apa lah. Kalimat apa implikasi? Kalimat sebab akibat
Jadi kalimatnya harus bentuk sebab akibat. Kalimat sebab akibat yang paling standar adalah jika maka. Tapi jangan berharap jika titik-titik, jika P maka Q itu muncul di kalimat teksnya. Karena itu kalau di bahasa Indonesia itu kalimat yang nggak efektif itu jika maka itu. Ya kan? Maka yang ada misalnya jika P, Q gitu ya. Ya. Atau bentuk lainnya dikarenakan P terjadi Q atau terjadi Q disebabkan oleh P. Jadi kalimatnya yang penting menyatakan dia implikatif, dia bersifat sebab akibat, ada sebabnya, ada akibatnya. Nah, yang diujikan apa ya? Ya satu hal yang jadi masalah. Kalimatnya panjang-panjang tuh biasanya. Kalau cuman jika hujan maka banjir itu enak gitu ya. Hujan, banjir itu gampang gitu ya. Mesti kelihatan tuh sebabnya apa, akibatnya apa. Tapi misalnya kalimatnya panjang yang cukup membutuhkan waktu bacanya. Misalnya turunnya tingkat turunnya jumlah ekspor bahan mentah ke negara-negara Eropa mengakibatkan harga meningkat gitu ya, atau apa sih, saya kurang paham ekonomi tapi saya ambil misalnya gitu ya. Artinya kalimatnya panjang. Ketika kalimatnya panjang, kita dituntut untuk piawai menentukan mana sebab, mana akibat. Gitu ya. Mana sebab, mana akibat. Ya. Jika P maka Q, lalu Q maka R, kesimpulannya adalah next Mas Arif. Nah, kesimpulannya adalah P maka R. Ya. Jadi Q-nya hilang tuh. Ya, Q-nya hilang. Ya. Nah, itu silogisme hipotetikal. Ya, next. Lalu ada modus ponen. Modus ponen. Next. Jika P maka Q, lalu terjadi P, gitu ya. Kesimpulannya adalah mau geser juga nih, kayak hurufnya belum nggak pas kayaknya. Konklusinya kesimpulannya adalah Q. Ya. Ini kesimpulannya. Next. Namun kalau terjadi P maka Q, lalu terjadi Q, ini nggak bisa diambil kesimpulan. Ini nggak bisa diambil kesimpulan. Next, Mas. Ya, ini sama sekali nggak bisa diambil kesimpulan. Next, itu modus ponen. Modus tolen sekarang, jika P maka Q gitu ya, lalu tidak terjadi Q, ya, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi P, ya. Lalu next, jika P maka Q tidak terjadi P itu nggak bisa diambil kesimpulan. Kalau ada soal model kayak gini munculnya kayak gini, pasti soal salah atau kitanya salah memposisikan siapa sebabnya, siapa akibatnya. Nah, ini modus tolen. Lalu, sebentar, mundur dulu Mas. Nah, sisanya kalaupun ada, bukan kalaupun ada ya, bisa jadi ada. Kayak tadi tuh ada pengembangan dari 3 model ini, kalau nggak silogisme hipotetikal, atau modus ponen atau modus tolen. Ya. Next. Nah, ini yang orang tanpa dasar ketika membuat penarikan kesimpulan model seperti ini, gitu ya. Saya kasih aturan ini buat teman-teman. Saya kasih cara cepatnya untuk saya, bukan cara cepatnya, apa aturan mainnya gitu, aturan mainnya. Ya. Ketika kita menghadapi soal-soal penarikan kesimpulan yang bentuknya kategori kayak semua, beberapa, sebagian, tidak ada yang gitu ya. Kalau ini yang muncul, pertama, jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Pertama, kita pahami dulu satu-satu. Premis itu apa? Premis itu kalimat yang tersedia yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Ya, premis itu kalimat yang tersedia. Ya. Partikular itu maksudnya apa? Sebagian. Partikular itu maksudnya sebagian. Contoh, kalau nanti kita lihat contohnya ya. Kalau ada yang partikular, maka jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Salah satu doang ya. Nggak boleh dua-duanya partikular. Ya. Atau dua-duanya, selain partikular itu ada yang universal. Universal itu semua. Kata-kata partikular itu sebagian, beberapa, ada, itu partikular maksudnya. Ya,
Ada yang universal semua gitu. Itu kalimat yang universal namanya, ya. Ada yang universal, ada yang partikular. Kalau yang universal itu semua, kalau yang partikular itu sebagian, beberapa, atau ada. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Next. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Negatif itu kata tidak. Semua ayam tidak memiliki, semua ayam tidak melahirkan. Nah, itu kalimat negatif. Ya, mengandung kata tidak. Ya, jika salah satu premis negatif, salah satu doang ya. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Ya, nggak bisa dua-duanya negatif, nggak boleh tuh. Ya, dua-duanya nggak boleh dua-duanya negatif. Tapi kalau dua-duanya positif bisa diambil kesimpulan. Ya, next. Lanjut Mas Arif. Term penengahnya hilang. Nah, kita lihat nanti. Ya, next di slide yang contoh. Nah, ini contoh soalnya. Ini soal yang saya ketik tadi dari mana namanya, dari soal yang tadi saya crop itu ya. Tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Sebagian pengguna internet memiliki telepon canggih, gitu. Nah, kalau kita pakai aturan yang saya kasih tadi, gitu ya, ini cepat tuh, enak ngerjainnya. Pilihan A-nya next aja Mas, sampai E itu pilihannya tuh. Nah, ini pilihannya tuh. Ya. Terus bagaimana pengerjaannya? Enak tuh pengerjaannya kalau misalnya. Tadi Pak, kalau teman-teman masih ingat, yang pertama apa aturan mainnya? Ya. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Pertama kita lihat premisnya dulu. Tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Ya. Kalimat keduanya apa? Sebagian pengguna internet memiliki telepon canggih. Kata sebagian pada kalimat kedua itu menunjukkan bahwa dia partikular. Satu, ya. Coba lihat kalimat pertama. Tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Itu kira-kira partikular atau universal? Partikular atau universal? Ada yang punya pendapat? Kita ubah menjadi semua pengguna internet tidak gagap teknologi, ya kan? Tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi, gitu ya. Itu bisa kita ubah kalimatnya menjadi semua pengguna internet tidak gagap teknologi. Jadi kalimat pertama itu bukan kalimat partikular, tapi kalimat universal, kalimat yang umum, gitu, ya. Jadi kalau tadi salah satu premis partikular, kesimpulannya partikular. Nah, ini satu universal, satu partikular. Berarti kesimpulannya harus partikular. Jadi, next, Mas. Jadi, pilihan A dan... Wah, bergeser juga itu ininya ya. Sorry. Dari apa namanya itu? Coretannya ya. Gitu, nggak apa-apa. Nggak apa, Mas. Tapi gini, kesimpulannya harus partikular. Berarti kesimpulannya harus mengandung kata sebagian atau beberapa. Ya, kesimpulannya harus mengandung kata sebagian atau beberapa. Maka pilihan A, next. Ya, A dan E salah tuh. A dan E salah. Harusnya yang E itu ya, bukan yang D itu. Ya, A dan E itu menunjukkan kalimat pilihan yang jangan dipilih itu pasti. Karena kesimpulannya universal. Next. Nah, lalu aturan kedua apa tadi? Jika salah satu premis negatif, kesimpulannya harus negatif. Nah, ini kalimat negatif ada nggak? Ini kalimat pertama itu kalimat negatif tuh. Kalimat yang pertama itu kalimat yang negatif. Ya. Tadi bisa saya ubah jadi apa? Semua pengguna internet tidak gagap teknologi, iya kan? Nah, itu kalimat yang negatif. Kalimat pertama negatif, kalimat kedua tidak negatif. Ya, kalimat positif. Maka kesimpulannya harus kalimat yang negatif. Pilihan B, sebagian orang yang memiliki telepon canggih gagap teknologi itu berarti kalimat positif kan? Nah, jangan dipilih tuh. Ya, karena dia bukan kalimat negatif. Ya. Nah, maka pilihan tinggal dua. Nah, kita pakai logikanya dikit. Ya. Pilihan C apa? Sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Bedanya apa? Beda ini di sini kalimatnya. Coba lihat kalimat kedua di soalnya. Bilang apa?
sebagian dari pengguna internet memiliki telepon canggih. Iya, sebagian pengguna internet memiliki telepon canggih. Maka kalau kalimat yang C, sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih, ini sudah tidak sejalan dengan kalimat kedua, karena kalimat kedua bicara tentang sebagian pengguna internet yang memiliki telepon canggih. Ya, jadi kalimat yang C sudah tidak sejalan dengan kalimat yang kedua. Nah, yang kalimat yang D, jadi jawabannya yang D, karena yang C udah pasti salah. Sebagian orang memiliki telepon canggih, ya, tidak gagap teknologi. Ya, jadi jawabannya yang D. Nah, ini yang soal seperti ini yang muncul. Ya, soal seperti ini yang muncul di UTBK tahun 2019, dan kemungkinan juga, bukan kemungkinan, insya Allah muncul juga yang kayak gini. Ya, buat teman-teman ini pasti ini cuma sebagian nih, ini cuma sebagian aturan mainnya. Oh iya, sorry, saya lupa. Maaf, ada yang belum kita pakai, yaitu apa? Term penengah hilang. Term penengah itu apa? Term penengah itu dua komponen yang sama dari dua kalimat. Pengguna internet yang gagap teknologi, kalimat pertama. Kalimat kedua, pengguna internet memiliki telepon canggih. Apa yang sama? Yang sama-sama adalah pengguna internet. Maka kesimpulannya itu tidak boleh mengandung kalimat pengguna internet. Ya, kesimpulannya tidak boleh muncul kata pengguna internet gitu. Kayak yang E itu, yang E salah karena muncul pengguna internet. Kok nggak boleh muncul? Logikanya seperti ini. Kenapa dia nggak boleh muncul? Karena kita mengambil kesimpulan dari dua komponen, dari dua kalimat. Dua kalimat itu dihubungkan oleh hal yang sama, yaitu pengguna internet. Maka kesimpulan yang boleh muncul hanya dua komponen yang berbeda. Paham ya? Logikanya seperti itu. Maka yang E salah juga karena ada kalimat pengguna internet di situ. Ya. Jadi term penengahnya harus hilang. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Lalu ini sebagian dari yang muncul, ini sebagian dari yang ada. Sebenarnya ada aturannya tuh pengambilan kesimpulan model seperti ini. Nggak bisa sembarangan. Kalau teman-teman mau lihat gitu ya, silakan pelajari dari ilmu logika gitu ya, atau atau banyak kok yang jual buku-buku, tulis aja, cari aja buku logika gitu ya. Yang saya pakai pengarangnya H. Mundiri lah kalau nggak salah. Nanti silakan chat kalau misalnya mau tahu gitu ya. Atau logika H. Mundiri, cari aja di Google, nanti ada tampilan bukunya tuh. Buku itu yang dipakai gitu ya, acuannya seperti itu. Di situ ada aturannya, ada berapa rumusannya gitu ya. Mana yang sah diambil kesimpulan, mana yang tidak sah gitu. Ya. Ini contoh soal silogisme kategorik. Kita maju, Mas Arif. Nah, ini contoh soal untuk silogisme hipotetikal gitu ya. Ini yang modus tolen tadi ya, sorry. Ya. Nah, di soal pada teksnya, next lagi Mas. Di soal munculnya gini, berdasarkan paragraf 1, apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, pertama, nah kalimatnya adalah berdasarkan paragraf 1, maka kita lihat dulu paragraf 1. Nah, di paragraf 1 yang saya ambil, ini paragraf 1-nya, ini yang saya ketik ulang dari paragraf 1 tersebut yang kita butuhkan. Oh iya, satu lagi. Dibutuhkan kelihayan kita untuk menentukan kalimat mana yang dipakai. Ya, untuk menentukan kalimat mana yang dipakai. Tidak semua kalimat di paragraf 1 dipakai. Maka yang harus teman-teman perhatikan adalah, ya kalau untuk kerja soal ini nggak perlu dibaca semua itu dari awal sampai akhir. Ya, tidak perlu dibaca semua dari awal sampai akhir. Tapi screening aja, coba cek mana yang dibutuhkan. Loh, gimana caranya? Coba lihat kalimatnya apa? Pengguna internet tidak meningkat. Nah, lihat urusan pengguna internet meningkat atau tidak. Nah, kalimatnya di situ, nanti coba cek itu di paragraf tadi tuh yang di PPT yang sebelumnya gitu ya. Nah, di kalimat yang mengandung kata pengguna internet tidak meningkat itu adalah kalimatnya jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Kalimatnya seperti itu. Ya, satu itu satu kalimat. Lalu di soal juga, di soalnya, seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Cari lagi di teks yang mengandung tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Nah, di paragraf tersebut yang ada adalah seseorang
mengikuti perkembangan zaman. Jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, kalimatnya seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Nah, itu kalimat yang kita pakai. Ya. Triknya, ya, saya bantu triknya gitu ya. Ketika ketemu soal seperti ini, ubah kalimatnya jadi hal yang lebih sederhana kita pahami. Ya, jadi hal yang sederhana yang gampang kita pahami. Contoh, next Mas Arif. Ya. Mas Arif, next. Nah, next. Ya. Nah, itu saya sederhanakan tuh. TK maka IN, tadi kalimatnya apa? Jika teknologi berkembang, ya, teknologi berkembang, saya singkat jadi TK biar gampang gitu untuk memahaminya, mengambil komponennya gitu ya. Maka pengguna internet meningkat. Next, lagi. Jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, ya, saya singkat jadi MPZ, mengikuti perkembangan zaman, maka ya, dia bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Saya singkat jadi KM aja. Ya. Lalu kalau bisa back dulu yang slide sebelumnya. Nah, paragraf 1 bilang apa? Pengguna internet tidak meningkat. Jadi lawannya tuh atau negasinya tuh. Ya, next, maju. Ya. Nah, jika pengguna internet tidak meningkat, ini tanda apa nih? Tanda kayak tanda hingga gitu di depan ini ya. Itu menunjukkan kata tidak gitu ya. Itu negasinya atau lawannya. Pengguna internet tidak meningkat. Lalu yang atau tanda hubungnya atau ya. Seseorang tidak bisa berkomunikasi, berarti lawannya atau negasinya. Negasi dari KM, ya kan? Negasi dari KM. Maka kesimpulannya, ya, kalau masih ingat yang tadi tuh, ya, kesimpulannya adalah berarti apa? Negasi dari TK atau kok tak pakai atau karena penghubung antara dua kalimat yang sebelumnya yang tersedia tadi yang atas itu IN sama KM itu dihubungkan sama atau kan, ya, maka kesimpulannya juga atau, maka negasi TK atau negasi MPZ. Nah, kalau dalam bentuk kalimat, next Mas, maka kalau dalam bentuk kalimat teknologi tidak berkembang, ya, teknologi tidak berkembang atau seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini pengambilan kesimpulan yang muncul, ya. Kita lanjut kali ya. Nanti kalau mau ya silakan catat kalau ada pertanyaan gitu ya. Kita lanjut. Nah, masih penalaran umum nih. Muncul penalaran umum apa lagi? Pola bilangan. Sudah tahu lah pola bilangan ya. Next. Ada hitungan bilangan. Ya, ada hitungan-hitungan singkat gitu ya. Ada lagi urutan bilangan gitu ya. Itu juga pernah muncul. Yang ini lebih besar dari siapa? Next, Mas. Ya. Ada urutan bilangan atau gambar bilangan tuh yang ada kotak, 4 kotak gitu, hubungannya apa gitu ya. Ada tanda tanyanya. Mungkin sama next, Mas. Nah, ini yang muncul ya, pola bilangan, hitungan bilangan atau urutan bilangan, gambar bilangan gitu ya. Ini yang model ini yang muncul. Nah, saya kasih beberapa triknya ketika mengerjakan soal-soal tertentu. Next. Untuk urutan bilangan gitu ya. Pertama, mengurutkan bilangan. Next. Untuk urutan bilangan, ketika kita mengerjakan soal urutan bilangan, saran saya untuk ubah ke bentuk desimal. Kita akan lebih mudah mengurutkan bilangan itu mana yang besar, mana yang kecil ketika kita mengubah ke bentuk desimal. Ya, tapi nggak mutlak kok. Kalau misalnya kalian lebih nyaman dengan pecahan, silakan. Tapi pecahan akan sedikit lebih rumit ketika membandingkan satu pecahan dengan pecahan yang lain. Gitu. Ya, maka saran saya ubah ke bentuk desimal. Ataupun kalau memang lebih nyaman pecahan, kalau lebih jago pecahan ya silakan aja, nggak masalah. Tapi paling mudah ketika mengerjakan dalam bentuk desimal. Yang kedua, pola bilangan. Next. Pola bilangan. Langkahnya gini, ada beberapa orang yang agak-agak bukan kesulitan ya, tapi
ketika ngerjain pola bilangan itu agak tersendat di awal gitu. Kalau udah ketemu di berapa angka sih enak tuh. Dahulukan dua angka yang hubungannya unik. Nah, nanti kita lihat ada contoh soalnya di bawah. Ya, next. Hindari atau belakangan mengerjakan yang hubungan dua kemungkinan yang dia memiliki dua kemungkinan atau lebih. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ketika kita mencari hubungan 2 ke 3, 6, maksudnya dihindari itu yang 3 ke 6. 3 ke 6 itu dihindari tuh, atau 6 ke 3. 3 ke 6 itu ada dua kemungkinan yang mungkin, yang besar kemungkinannya. Pertama diapain? Kali 2 atau tambah 3, iya nggak? Nah, itu maksud saya yang dihindari, itu belakangan aja. Terus mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Nah, itu yang enak lihat 15 ke 11 dulu tuh. Ya, 15 ke 11 itu enaknya dikurang 4. Walaupun misalnya bisa jadi dikali 11 per 15, kecil kemungkinannya, walaupun tidak menutup kemungkinan. Ya, tapi yang paling mungkin, yang paling rasional, 15 ke 11 dikurang 4. 11 ke 14 itu juga silakan duluin langkahnya. 11 ke 14 nambah 3. Ya, tapi hindari belakangan yang ngerjainnya 3 ke 6. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk pola bilangan, dahulukan dua angka yang hubungannya unik, hindari yang hubungannya memiliki dua kemungkinan atau lebih. Ya. Nah, ini apa ya? Nanti bisa dilatih sendiri tuh kalau ketemu soal-soal seperti ini, ya. Ini trik untuk urutan bilangan dan pola bilangan. Ya. Next, Mas Arif. Nah, kita masuk ke pengetahuan dan pemahaman umum gitu ya. Pengetahuan dan pemahaman umum. Next. Materinya kalau di sini kalau untuk materi TPA-nya gitu ya. Oh iya, saya nggak bahas PBM ya karena PBM itu bahasa Indonesia banget gitu ya. Itu saya yakin teman-teman lebih paham untuk masalah bahasa Indonesianya, tinggal nyari modelnya, dia apa sih kontennya itu, kalimatnya tepat atau tidak gitu ya, perlu diganti nggak katanya, atau kata bakunya seperti apa, penulisannya kalau diganti jadi apa gitu, itu PBM. Nah di PPU sama tuh ada 4 teks, tapi yang muncul nanti ada sinonim, ya, antonim, sinonim atau persamaan kata, antonim atau lawan kata, sama analogi kata. Tapi analogi katanya, oh iya, sinonim sama antonim merujuknya pada kalimat yang di teks lagi ya, si kata-kata yang ada pada di teks, ya. Oh ya, ini saya lupa menuliskan, bukan lupa menuliskan, emang sinonim sama antonim kalau di teks kayak gini enak, di teks kayak gini enak. Enaknya karena apa? Karena ada konteks kalimat. Ketika kita tidak tahu sinonim atau antonim dari sebuah kata, coba lihat konteks kalimat yang tertera pada teks. Ya. Ya, jadi lihat sinonim. Oke. Ya, di sinonim sama antonim, lihat mana yang, kalau misalnya kita nggak tahu atau nggak familiar dengan kata tersebut, lihat kalimat pada teksnya, konteksnya apa. Jadi dari situ kita bisa mereka-reka. Itu caranya sih ya. Lalu analogi katanya juga lagi-lagi berafiliasi dengan teks. Dia berkaitan dengan teks. Lihat teksnya gitu ya, kata-katanya apa. Walaupun kita nggak butuh banget sih, kalau misalnya kata-katanya masih cukup mudah untuk dicari hubungannya, dicari aja langsung. Ya, tapi kalau kata-katanya cukup sulit, mau nggak mau kita akan balik ke teks. Ya, nah, ini analogi katanya. Tapi poinnya adalah dari materi 3 subbab ini, gitu ya. Siapa namanya, si penalaran umum, PBM, sama PPU tadi yang pengetahuan dan pemahaman umum, semuanya basisnya ke teks. Oh iya, di PPU ini ada bahasa Inggris. Itu juga basisnya ke teks. Artinya kita dipaksa untuk membaca teks ya, dengan jumlah teks yang banyak dalam waktu yang singkat. Ya. Ya. Oh ya, teman-teman juga mungkin sudah tahu setiap subtes harus dijalani dan nggak bisa loncat ke subtes berikutnya kalau waktunya belum selesai. Jadi maksimalkan tuh soal-soal di situ. Jadi nggak bisa kita karena PPU udah selesai cuma 10 menit selesai langsung loncat ke PBM, nggak bisa tuh sama sekali. Harus selesai dulu. Nah, gunakan waktu dengan maksimum di situ. Ya, gunakan waktu dengan maksimum. Balik lagi kalau misalnya kita kurang yakin. Tapi hati-hati gitu ya. Yang kita masih ragu, balik lagi di situ. Pelan-pelan kita baca. Ya, karena waktunya tersedia sampai habis. Ya. Jangan terburu-buru juga tapi gitu ya. Tapi jangan terlalu santai juga gitu. Ya.
Artinya poinnya apa? Kita butuh latihan banyak membaca dalam waktu singkat. Karena apa? Seringkali kita membaca berita gitu ya, cuman awal sama akhirnya doang atau cuman sekilas doang. Nah itu nggak bisa lagi nanti ketika kita menghadapi soal UTBK. Karena apa? Seringkali kalau untuk yang bahasa Indonesia kita akan berhadapan dengan pengambilan kesimpulan teks yang cukup panjang nantinya. Ya hati-hati banget di situ. Ya baca dengan cepat dan tepat tapi tidak menghabiskan waktu. Poinnya itu. Ya baca dengan tepat dan cepat tanpa menghabiskan waktu. Artinya konsentrasi kita dituntut untuk sangat tinggi di waktu 105 menit itu. Ya, konsentrasi kita dituntut sangat tinggi di 105 menit itu. Next, kita masuk ke pengetahuan kuantitatif. Nah, ini yang ada yang berbeda nih di sini, ya. Next. Apa aja materi yang muncul? Kalau materi saya pikir bukan ya. Ya jangan kaget lah kalau misalnya ada beberapa hal yang berbeda dari tahun zaman masih SBMPTN, maksudnya zaman yang masih ujian cetak gitu ya dengan UTBK. Next, persamaan garis lurus. Garis lurus kalau sekarang masuknya ke TPS tuh, masuknya ke pengetahuan kuantitatif, ya. Persamaan garis lurus yang mencari persamaan garis lurus, titiknya ada di mana, tegak lurus atau tidak, gitu, hubungan dua garis gitu ya. Itu yang muncul. Next. Daerah pertidaksamaan, faktanya ini ada. Ya, kalau kita mungkin yang kelas 10 atau 11 itu belajar program linier, kalau teman-teman masih ingat, ada namanya program linier tuh. Nah, itu kan menentukan daerah pertidaksamaan. Tapi sekarang kalau ini masuknya di TPS. Ya. Next. Peluang dan pencacahan. Peluang dan pencacahan itu materi peluang masih ingat ya, tapi tidak separah yang di SMA. Di SMA mungkin di SMA mungkin pakai kombinasi, permutasi, tapi tidak separah itulah kalau saya bisa bilang. Peluang dan pencacahannya itu teorinya, dasar teorinya, atau saya bisa bilang secara keseluruhan, secara general gitu, secara umum, materi TPS ini materi kita yang kita pelajari di SD dan SMP, yang menguji kemampuan SD dan materi kita di SMP. Materi peluang juga materi-materi SMP, pencacahan juga materi-materi SMP. Jadi jangan khawatir, wah saya di SMA nggak terlalu bagus gitu atau kurang paham, ya nggak usah khawatir karena yang diujikan adalah yang SMP. Dan juga kalau emang masih ada buku-buku SMP-nya silahkan tuh dipelajari lagi karena di situ teorinya ada gitu ya. Kalau masih cukup waktu sih, ya. Jadi peluang dan pencacahan itu bukan materi SMA tapi materi SMP. Ya, logika-logika dasar dari peluang dan pencacahan. Next. Himpunan. Nah, himpunan ini materi SMP juga nih. Irisan irisan himpunan gitu ya, gabungan himpunan union. Sorry. Himpunan atau irisan gitu ya. Gabungan himpunan dari irisan dari himpunan atau gabungan dari himpunan gitu ya. Mungkin yang teman-teman udah lihat soal asli udah tahu tuh, nanti saya ada berapa tampilan soalnya. Next. Masalah fungsi, ya, fungsi syaratnya apa, ini materi SMP juga. Syarat fungsi, gambar fungsi itu kayak apa, yang nggak boleh seperti apa, ya. Next. Aljabar, nah, menyederhanakan bentuk aljabar, menyederhanakan, mengalihkan bentuk kepecahan aljabar, ya. Ini yang kita hadapi. Materi SMP juga lagi-lagi, bukan seperti materi SMA, ya, memfaktorkan, ya. Next. Ya. Lalu bangun datar, ada sudut, luas, keliling, segitiga, segi empat atau trapesium dan teman-temannya gitu ya. Ini akan kita temui. Apalagi sudut tuh, sudut ada yang soal asli yang saya dapat ada dua soal yang mengandung sudut. Ya. Next. Operasi bilangan. Ya. Operasi bilangan tuh kayak A pagar B hubungannya apa, nanti diminta berapa 2 pagar 5 misalnya gitu. Next. Ya. Bilangan. Nah, ini bilangan, sifat bilangannya tuh. Ada bilangan A bersisa 3 bila dibagi 5, bilangan B bersisa 1 bila dibagi 5. Sekarang A dikali B dibagi 5 sisanya berapa? Contohnya seperti itu. Ya. Sifat bilangan dan analisanya, ya. Atau bilangan genap
bilangan genap yang lebih besar dari berapa misalnya. Lalu atau misalnya himpunan bilangan yang antara 0 sampai 100 yang bukan prima, atau digabung soalnya misalnya. Ini nggak cuman item per item ya, soal peluang hanya soal peluang, bisa jadi soal peluang digabung sama bilangan dari 0 sampai 100, berapa diambil sebuah bilangan, berapa muncul bilangan yang bukan prima, bisa jadi kayak gitu. Jadi artinya kita butuh 2-3 konsep untuk mengerjakan satu soal. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan. Sifat bilangan dan analisa. Dan ada juga soal cerita. Next. Benar. Ya, kontennya sama kayak soal SMP, ada soal perbandingan, jarak, dan kecepatan, aritmatika sosial. Ya, next Mas. Jarak dan kecepatan, ya kan, aritmatika sosial, contohnya kayak untung rugi, diskon, ya kan, berapa persen dan sejenisnya. Next. Statistika. Ini statistika dasar juga, nggak akan statistika yang ragam atau varian gitu ya. Tapi yang ditanya statistika dasar kayak apa namanya, rata-rata, mean, median, atau modus gitu ya. Nah, ini yang muncul. Saya pernah lihat pembahasan yang di YouTube kalau nggak salah, itu soal yang dia bilang UTBK tapi makainya matriks gitu. Ya, makanya teori matriks 3x3 lagi. Ya. Itu saya bilang itu terlalu parah gitu, itu nggak ada di UTBK. Ya, matriks 3x3 aja paling simak itu, soal simak aja. Ya, saya bilang itu nggak layak gitu. Jadi ada batasan. Untuk TPS itu ada batasan. Ya, tapi mungkin untuk tahun depan ya bisa jadi ada. Tapi artinya kita nggak bisa. Ya bisa jadi ada, tapi tetap aja matriks 3x3 itu nggak akan muncul. Gitu. Ya, dengan kondisi kayak gini, nggak nutup kemungkinan misalnya TKA 1 atau 2 soal dimasukkan ke TPS, tapi saya agak ragu itu yang terjadi, gitu, ya. Saya agak ragu itu yang terjadi. Jadi saya berkeyakinan, cukup yakin saya bahwa TPS yang besok itu insya Allah itu materi-materi yang hanya penalaran dan kemampuan SD SMP kita yang insya Allah cukup gitu ya, nggak perlu pengetahuan yang cukup ekstrim seperti waktu yang di SMA gitu, ya, tidak seperti TKA. Gitu ya. Next. Nah, bentuk soalnya standar lah, ada soal standar yang maksudnya ada soal standar yang berapa nilai X, pilihannya A, B, C, D, E, itu biasa lah. Next. Nah, ada 4 pernyataan. Nah, ini yang nanti saya ada yang saya tampilkan. 4 pernyataan itu ada 4 pernyataan yang kita cek kebenarannya mana yang benar, mana yang salah. Ya, next. Lalu hubungan P dan Q. Ya, mencari hubungan P dan Q. Biasanya ini dikasih ada kotak gitu ya, P-nya berapa, Q-nya berapa. Lalu P-nya nilai P lebih besar daripada Q, atau P lebih kecil daripada Q, atau P sama dengan Q, atau hubungan P dan Q tidak bisa ditentukan. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, saya pikir untuk yang standar 4 pernyataan, kalau 4 pernyataan saya yakin teman-teman udah ketemu di soal tryout atau di tes kemampuan akademik juga ada di kayak materi fisika, matematika, fisika, kimia, biologi juga mungkin udah sering ketemu kali ya. Kalau untuk hubungan P dan Q itu tinggal nyari nilainya berapa bandingkan sama yang Q. Ya. Nah, yang jadi masalah itu soal kecukupan data. Ini kecukupan data itu soal yang modelnya baru untuk kita. Ya, baru muncul tahun 2019 kemarin. Datanya belum banyak, ya. Tapi kalau kecukupan data ini di luar negeri sudah hal yang standar, ya. Kalau teman pernah dengar GMAT gitu, atau ya rekan-rekan pengajar, guru sini atau orang tua di sini yang pernah ikut tes GMAT itu mengandung kecukupan data tuh, ya. Tes kecukupan data nanti kita lihat, saya kasih juga beberapa langkahnya gitu ya. Nah, kecukupan data ini yang sering dibahas dengan cara yang salah oleh atau karena kita tidak punya dasar acuan yang tepat sehingga pengerjaan kecukupan data ini terkesan sulit atau bahkan sembarangan gitu ya, karena kita nggak punya acuan. Nah, makanya nanti saya kasih ada beberapa aturan. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi itu yang program linear gitu ya, ini munculnya
di mana namanya di TPS gitu ya. Ini faktanya ada soal ini gitu ya. Tapi cuma nyari daerahnya ya, bukan nyari nilai maksimum minimumnya, tapi cuma mencari cuma mencari daerahnya, gambarnya yang mana yang memenuhi. Ya, next. Nah ini soal himpunannya, ya. Soal himpunannya ada daerah yang diarsir, himpunan mana yang memenuhi himpunan gambar himpunan tersebut, ya. Jadi mencari ekspresi yang tepat untuk menggambarkan arsirannya, ya. Walaupun nggak menutup kemungkinan muncul soal himpunan yang kayak waktu zaman SMP, 5 orang suka makan bayam dan 5 orang suka makan bayam dan kangkung misalnya, 10 orang hanya suka makan bayam gitu ya. Yang kayak gitu juga nggak menutup kemungkinan karena dasar teorinya sama, ya. Ini soal himpunan yang pada UTBK tahun 2019. Next. Nah, ini soal model 4 pernyataan tuh. Ya. Ada pernyataan, ada apa? Di soal diketahui keterangannya, ya kan? Manakah di bawah ini Manakah di bawah ini koordinat berikut yang terletak pada garis? Ya. Atau kalau soal model lainnya, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Pilihannya, ya, pilihan untuk soal model seperti ini selalu standar, tapi jangan dihafal sih kalau bisa, nggak usah dihafal sih kalau saya pikir. 1, 2, A itu pilihan 1, 2, 3, B itu 1 dan 3, C itu 2, 4, D itu 4 saja, E itu semuanya. Ya, saya pikir, saya cukup yakin teman-teman di sini, adik-adik di sini, udah pernah ketemu model soal seperti ini di fisika atau kimia atau biologi. Ya, nah ini tapi ini muncul di TPS. Model seperti ini. Next. Ini model yang mencari hubungan P dan Q, ya. Hati-hati, ada yang sering terlupakan, yaitu keterangan pada awal soal. Itu harus digunakan untuk mencari nilai P dan Q. Harus digunakan ya, kadang sering lupa itu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada, wajib digunakan. Ya, harus menghasilkan satu sifat P lebih besar daripada Q atau Q lebih besar daripada P atau P sama dengan Q, atau informasi yang diberikan tidak cukup untuk menentukan hubungan P dan Q. Nah, ini adalah bentuk hubungan, mencari hubungan P dan Q. Next. Nah, soal model yang selanjutnya, ya. Model selanjutnya yaitu model kecukupan data. Ada keterangan awal pada teks di atas, pada bangun di atas, AE berpotongan dengan BD di C, berapakah nilai X dikurang Y? Kalau masih teman-teman bisa baca ya. Ya. Yang ditanyakan adalah putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Ada pernyataan 1-nya, lalu ada pernyataan 2-nya. Ya. Jawabannya juga bukan berapa X dan X min Y-nya. Yang ditanyakan bukan itu, tapi apakah cukup untuk menjawab atau tidak. Cukup untuk menjawab atau tidak gitu. Ya. Kita tidak butuh nilainya gitu. Jawabannya pilihannya A-nya 1 aja cukup, 2 tidak, 2 cukup, 1 tidak. Atau 2 pernyataan bersama-sama cukup, tapi satu pernyataan tidak cukup. Pernyataan 1 sama 2 masing-masing cukup untuk menjawab pertanyaan. Atau 1 sama 2 tidak cukup. Ya, oke. Karena kalau yang lain, model yang lain masih, saya pikir kita masih bisa menalar dengan baik lah Pak. Saya yakin gitu ya, dan pengetahuan kita cukuplah untuk mengerjakan itu. Berapa nilainya membandingkan dengan P sama Q gitu ya. Pernyataan mana yang benar, saya pikir kita masih tahu. Nah, model yang terakhir ini yang masalah kecukupan data, ini yang seringkali terlewatkan gitu ya, aturannya nggak tahu, langkahnya nggak tahu. Nah, ini saya kasih ya, ini saya kasih untuk teman-teman, saya kasih aturan mainnya beberapa yang perlu diperhatikan. Next. Next, Mas Arif. Nah, soal kecukupan data next. Pertama, kita perlu pahami bahwa ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Next, Mas Arif. Mas.
Ya, 4 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, ya, soal yang ditanyakan ini pasti ada nih. Apa yang ditanyakan? Ya, yakinkan dulu yang ditanyakan jelas gitu ya. Ya. Yang selanjutnya, pernyataan yang diketahui ada 2 pernyataan tuh. Ya. Dan ketiga, pilihan jawabannya beda dari yang standar kita biasa hadapi. Bukan nyari nilainya berapa, tapi pilihan jawabannya adalah 1 cukup, 2 tidak. Hati-hati ya, gitu ya. Hati-hati bahwa kita milihnya yang mana. Namun kalau kita udah sering latihan, saya yakin cukup untuk kita masih cukup pahamlah pilihannya berbeda dari yang biasanya. Yang keempat, keterangan pada soal. Nah, ini harus digunakan. Ya, keterangan pada soal itu bersifat konstan, bersifat tetap, dia nggak berubah-ubah. Ya, kita lihat selanjutnya. Next, Mas Arif. Nah, aturannya ada berapa aturan? Pertama, proses pernyataan dengan keterangan yang tersedia pada awal soal. Jadi ketika mencari jawabannya berapa atau kita nyari jawaban gitu ya, keterangan pada awal soal itu harus digunakan bersamaan dengan pernyataan. Kalau misalnya kita lagi pakai pernyataan 1, barengin sama keterangan nama soal. Ya, next. Pernyataan 1 dan 2 diproses terpisah, ini yang sering bermasalah. Ya, saya tegaskan sekali lagi, 1 dan 2 diproses terpisah, kecuali, ya, dipastikan kedua-duanya tidak cukup. Nanti saya kasih bagannya, bagaimana memprosesnya. Ya, next. Suatu pernyataan disebut cukup jika menghasilkan jatuh jawaban yang definitif. Ya, contoh gini. Contoh gini. Misalnya saya tanyakan, apakah hari ini sekarang hujan? Jika saya jawab hujan, saya jawab iya, itu cukup untuk menjawab. Jika ada yang bertanya, apakah hari ini hujan? Lalu saya menjawab tidak, itu cukup untuk menjawab. Jadi jawabannya bisa iya, bisa tidak, dan dua-duanya cukup. Namun kalau ditanyakan, hari ini, apakah hari ini sekarang hujan? Saya bilangnya iya atau tidak. Bisa iya, bisa tidak. Nah, itu nggak cukup untuk menjawab. Karena tidak ada kepastian di situ. Kita semua butuh kepastian. Walaupun tidak ada yang pasti, kecuali perubahan itu sendiri tadi ya. Ya. Jadi, dipastikan jawabannya harus definitif. Belum, Mas? Mundur lagi, Mas. Mas Arif? Ya, jadi dipastikan bahwa jawabannya harus jelas, harus definitif. Ya. Nah, yang jadi masalah next. Ini baru next. Sorry. Ini next. Nah, ada 2 tipe model soal kecukupan data. 2 tipe soal model kecukupan data. Next. Yang pertama, ya, ditanyakan apakah X lebih besar daripada 5. Nah, ini jawabannya. Next. Yang ditanya, kalau gitu jawabannya, next Mas Arif. Bentuk soal seperti ini membutuhkan jawaban ya atau tidak, tapi nggak boleh kedua-duanya. Yang tadi saya bilang, ya, tidak boleh jawabannya ya dan tidak. Harus ya aja atau tidak aja. Nah itu walaupun jawabannya tidak, itu cukup untuk menjawab. Yang kedua, model yang kedua adalah ditanyakan berapa nilai X. Kalau ditanyakan berapa nilai X, itu jawabannya harus menghasilkan sebuah angka. Ini berbeda dari matematika yang kalau X-nya ada faktor kan, misalnya X-nya 2 sama 5, itu dua-duanya jawaban. Ini nggak bisa. Kenapa ini nggak bisa? Karena ditanya sebuah nilai. Logikanya sama seperti ini. Kalau kita di pasar gitu ya, ketemu pedagang, kita nanya berapa harga berapa harga ayamnya gitu ya. Oh, bisa 1 ekor 35.000 atau 40.000 gitu. Itu nggak cukup menjawab. Ya, harus sebuah nilai. Nah, kita pakai pernyataan ayam yang ayam yang beratnya sekitar 1 kilo. Oh, yang 1 kilo beratnya, kalau yang beratnya 1 kilo harganya 35.000. Nah, itu nilai, itu cukup.
Jadi harus menghasilkan sebuah jawaban. Oh, kalau yang beratnya 1,5 kilo, maka kalau gitu beratnya 1,5 kilo, harganya 40.000. Nah, itu cukup. Tapi harus sebuah nilai. Nggak bisa tuh munculnya dua nilai sama sekali enggak. Next, Mas. Disebut cukup jika menghasilkan sebuah jawaban. Next. Nah, next lagi, Mas. Sorry, baik, maaf. Saya belum menjelaskan yang terakhir. Nah, jika pernyataan diperoleh 2 atau lebih nilai X, maka pernyataan tersebut tidak cukup untuk menjawab. Misalnya gini, ada kondisi gini, dari pernyataan kita memperoleh satu kondisi, menghasilkan sebuah jawaban, itu cukup. Itu disebut cukup. Misalnya dari pernyataan, itu satu hal ya. Misalnya dari pernyataan dihasilkan 2 kondisi, tapi tetap menghasilkan satu jawaban, itu cukup, itu juga cukup. Ya, 2 kondisi menghasilkan satu jawaban, itu cukup. Paham ya? Jadi ujungnya yang penting menghasilkan satu kondisi, itu cukup. Apapun kondisi dari pernyataannya. Namun apabila gini, pernyataannya menghasilkan satu kondisi di mana menghasilkan lebih dari 2 atau lebih jawaban, maka itu tidak cukup untuk menjawab. Paham ya? Atau bahkan bisa jadi pernyataan menghasilkan 2 atau lebih kondisi yang menghasilkan nilai X yang ditanyakan itu ada 2 atau lebih nilai X, maka itu tidak cukup untuk menjawab. Ya, kayak gitu. Oke, nah ini model soal kecukupan data. Next. Nah, kita hindari tuh ada beberapa kesalahan umum yang sering muncul, yang sering ketika ini berdasarkan pengamatan saya ketika di kelas saya dulu ketika ngajarin model soal seperti ini gitu ya. Pertama, mengabaikan keterangan pada awal soal dan tidak digunakan. Jadi keterangan awal soalnya ada, namun tidak dipakai. Nggak dipakai gitu, nggak digunakan sebagai acuan, nggak dipakai untuk diproses bersama dengan pernyataan. Nah ini fatal. Ya, next. Yang kedua, yang paling sering ini menggunakan pernyataan 1 saat memproses pernyataan 2. Kita itu bahkan saya kemarin juga belum lama ini 2 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu kalau nggak salah, ketika mengerjakan soal ini juga tergoda untuk menggunakan pernyataan 1 dalam memproses pernyataan 2. Kenapa kita tergoda untuk menggunakan pernyataan 1 dalam memproses pernyataan 2? Karena coretan kita masih ada coretan pernyataan 1. Dan kita menggunakan kertas dan posisi yang sama untuk memproses pernyataan 2. Mau nggak mau kita berasumsi bahwa pernyataan 1 itu masih ada. Gitu ya. Nah ini yang paling sering. Terus triknya gimana? Triknya gimana caranya biar tidak menggunakan pernyataan 1 saat memproses pernyataan 2. Tutup pernyataan 1 ketika kita memproses pernyataan 2. Atau kali ulang kalau yang sama pada posisi yang sama sehingga kita tidak tergoda untuk menggunakan pernyataan 1. Ya. Pernyataan 1 dan 2 diproses terpisah sampai satu kondisi tertentu. Nanti kita lihat. Ya. Next. Diperoleh lebih dari sebuah jawaban dan itu merasa cukup. Ini biasanya karena masih terbiasa dengan matematik tuh kayaknya tuh. X-nya 5 atau 7. Oh, dapat X-nya. Dan tiba-tiba langsung memilih, oh itu cukup pernyataannya. Padahal itu nggak boleh. Ya. Karena tadi apa? Dia harus menghasilkan sebuah nilai yang definitif. Nggak bisa nilai yang apa? Ada dua nilai yang dihasilkan. Ya, ini hati-hati banget di sini. Next. Nah, oke, sebentar. Ini alurnya, ini bagannya ketika kita mengerjakan soal kecukupan data. Ya, perhatikan
bahwa ini ada alurnya yang nggak bisa kita lewatin, harus kita jalani satu-satu. Ya. Oke, next Mas. Cek pernyataan 1. Dan saya tegaskan proses menggunakan keterangan yang ada pada soal kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Cek pernyataan 1. Pernyataan 1 cukup nggak untuk menjawab? Ya. Kalau cukup, maka next. Pilihannya tinggal A atau D. Karena pilihan A itu 1 cukup, 2 tidak. Pilihan D itu 1 cukup, 2 cukup. Ya. Lalu, kalau tidak cukup, maka pilihannya tinggal B, C, atau E. Nanti cek lagi pilihan B itu apa. C itu apa, E itu apa. Ya, next. Lalu setelah pernyataan 1 selesai diproses, ganti tempat posisi hitungannya biar nggak dipakai lagi. Ya, proses pernyataan 2. Cek pernyataan 2, next. Kalau pernyataan 2 cukup, maka pilih yang A. Pilihannya A. Karena apa? A itu 1 cukup, 2 sorry, saya salah nulis di sini. Saya salah nulis. Yang D maksudnya. Ya. Yang D. Saya salah bikin huruf di situ. Ya. Oke. Gimana Mas? Bisa diganti langsung atau gimana? Itu ketukar tuh A sama D itu. Atau tarik geser aja kali Mas. Atau dia ganti aja langsung. Itu D, yang itu A. Saya minta maaf, saya salah nulis di situ. Kalau pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 cukup, maka jawabannya yang D. Ya. Kalau pernyataan 2 tidak cukup, maka jawabannya yang A. Karena yang A itu 1 cukup, 2 tidak cukup. Tidak cukup untuk menjawab ya. Gitu. Nah, kita next. Kalau misalnya pernyataan 1 tidak cukup, kita proses pernyataan 2. Ya, next. Kalau pernyataan 2 cukup, maka jawabannya adalah yang B. Yang B itu pernyataan 1 cukup, pernyataan 1 tidak cukup, pernyataan 2 cukup. Next. Nah, ketika pernyataan 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, maka pilihannya tinggal C atau E. Baru kemudian next. Diproses bersamaan pernyataan 1 ditambah pernyataan 2. Ya, saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak boleh digabung dari awal pernyataan 1 sama pernyataan 2. Ya, pernyataan 1 dan 2 boleh digabung jika pernyataan 1 tidak cukup dan 2 tidak cukup. Maka jelas bahwa 1 dan 2 bisa digabung kalau dua-duanya tidak cukup. Next. Kalau pernyataan 1 dan 2 cukup, jawabannya yang C. Kalau 1 ditambah 2 juga tidak cukup, maka jawabannya yang E. Nah inilah bagan atau alur pengerjaan soal kecukupan data yang saya belum pernah ketemu di luaran ya. Saya belum pernah ada yang saya belum pernah ketemu di luar yang menjabarkan seperti ini. Gitu. Maka teman-teman jadikan alur ini sebagai standar alur untuk teman-teman mengerjakan soal kecukupan data. Ya. Nah, ini yang saya bisa sampaikan materi ini gambaran umum banget ini masih. Ya, ditambah kekhususan masalah kecukupan data gitu, ya. Materinya dan kecukupan data. Oh iya, materi soal kecukupan data materi bisa materi apa aja ya. Bisa materi garis, himpunan dan lain-lainnya, ya. Nah, inilah gambaran umum. Saya yakin banyak pertanyaan yang mau disampaikan. Mungkin langsung aja kali ya, karena waktu kita nggak banyak. Itu Mas Arief, demikian. Terima kasih perhatiannya. Yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ivan sudah memberikan pemaparan yang mungkin memang kurang lebih ya Pak ya, ini up to date dari UTBK tahun lalu juga di tahun 2019, di mana pertama kali ya dalam
dalam UTBK itu dalam SBMPTN kemudian berubah menjadi UTBK dan kemudian penilaian pun menjadi berubah juga seperti itu. Ya, bagi teman-teman, bagi yang mau bertanya, silahkan saja dinyalakan mikrofonnya untuk segera disampaikan. Sambil nunggu mungkin ya, Kak Ivan, ini ada beberapa hal yang sering ditanyakan oleh siswa kepada saya terkait dengan saya nih PS, Bu, gitu. Saya merasa kesulitan pada mengerjakan soal-soal yang penilaian kuantitatif seperti itu. Kalau untuk penilaian pemahaman umum, kemudian penalaran umum dan sebagainya, mungkin punya tips atau trik sendirilah dalam mengerjakan. Cuma memang untuk mengupgrade penilaian kuantitatif penilaian kuantitatifnya ini yang agak sulit. Kira-kira ada tips nggak dari Pak Ivan sendiri untuk bisa memberikan tips pengerjaan soal kepada siswa-siswi? Mungkin nggak hanya IPS aja kali ya, IPA juga mungkin ada yang punya kesulitan di dalam hal itu. Oke. Suara saya jelas nggak? Tadi saya tiba-tiba jaringan saya putus. Iya, jelas. Jelas ya? Oke. Yang pertama, ini waktu kita kurang dari sebulan lagi yang pasti yang pertama. Ya, ketika kalau udah kayak gini, yang ada adalah latihan. Latihan itu harus jangan kayak orang seradak seruduk gitu, tapi latihannya benar-benar terkondisi gitu. Pertama, masalah waktu, karena kita harus tahan berpikir terus dan fokus dalam waktu hampir 2 jam. Untuk masalah ini, saya sarankan untuk latihan 3 jam mengerjakan soal-soal SBMPTN. Kenapa 3 jam? Analoginya seperti orang yang seperti atlet renang. Atlet renang itu untuk menghadapi 100 meter gitu ya, untuk bertarung di 100 meter, dia tidak latihan di 100 meter. Tapi dia latihan bisa 1 kali berenang itu dia bisa latihan 1 kilometer. Jadi kekuatan 1 kilometer lalu ketika hari-hari akhir baru dia training, dia paksa kekuatan 1 kilometer itu untuk di 100 meter. Paham maksud saya ya? Yeah. Itu satu, untuk masalah waktu, latihan atau 3 jam lebih mengerjakan soal gitu ya. Cari waktunya yang enak atau subuh atau apa. Lalu tetap fokus 3 jam itu karena kita butuh kekuatan itu. Yang kedua, masalah soal materi. Kalau sudah tidak punya waktu, tidak sempat mengerjakan menambah materi gitu ya, mungkin nggak usah, tinggal latihan materi-materi yang sudah biasa kita pegang, kita kerjakan gitu ya. Tapi ini materi ringan kok, nggak banyak gitu, maksudnya nggak susah, walaupun banyak materinya tapi tidak sulit gitu. Maka satu poinnya sekarang latihan terus untuk ngerjain, terutama yang kecukupan data ini, karena kita nggak biasa. Kalau ya soal model lain, model standar kan gampang tuh. Ya, cuman ngambil berapa nilainya, dapat nilai, pilih langsung. Atau P sama Q, P-nya gedean P, langsung ambil P lebih besar daripada Q. Itu gampang. Tapi ketika yang kecukupan data ini yang agak tidak terbiasa, kita bukan tidak terbiasa, belum terbiasa dalam mengerjakan model soal seperti ini. Gitu. Maka satu poinnya latihan. Nah, itu latihan tadi yang dalam waktu 3 jam tadi, atau kalau bisa lebih. Apalagi masalah yang ketiga, masalah ketenangan dalam menghadapi soal. Ya, itu signifikan tuh, karena saya ketika zaman dulu saya menghadapi SPMB gitu ya, yang saya bisa cuman matematik, dan ketika matematik soal pertama saya panik, nggak bisa, karena nggak bisa saya panik gitu. Nah, itu mungkin perlu kita treatment atau kita latihan menghadapi ketenangan dalam menghadapi soal, walaupun bisa atau tidak bisa gitu. Ya, oh iya, satu lagi masalah ini, ketahanan dalam mengerjakan soal itu kalau bisa menggunakan layar juga. Menggunakan layar juga, karena bukan dalam bentuk print ya, kalau bisa dalam layar juga. Karena apa? Kita nanti menghadapi layar karena menghadapi layar yang berjam-jam. Kalau untuk anak sekarang mungkin udah biasa kali ya, gitu ya, menghadapi layar berjam-jam seperti itu gitu. Dan dengan intensitas cahaya yang masuk kita itu, saya
jangan sampai menurunkan tingkat konsentrasi kita dalam berpikir nantinya gitu. Mungkin nanti pelatihan soalnya juga di hadapan layar gitu ya, nanti matanya gitu ya gitu, Mbak. Menyesuaikan dengan kondisi ini ya, kondisi ujian sebenarnya begitu ya. Iya benar kalau bisa ikut tryout yang saya sarankan ikut tryout NF lah gitu yang nanti kalau bisa, dan kalau bisa di layar, jangan di layar HP kali, HP mungkin agak kecil kan ya, intensitasnya belum separah kalau layar monitor biasa kali ya. Kalau bisa kalau bisa via apa tampilan layar besar gitu. Iya. Gitu untuk menyamakan dengan realnya nanti seperti apa. Gitu. Gitu, Mbak. Ya, oke. Ini ada satu pertanyaan yang masuk, silahkan Hilmi Reza, ada yang mau disampaikan pertanyaannya? Halo Pak, Bu. Iya. Ini Pak, Bu pengen nanya. Hilmi Reza kelas berapa? Jadi itu, oh ya, ini kan kenalin, saya itu Reza kelas 12 IPA 1. Iya. Halo Pak, pengen nanya Pak. Yes, Kan Juli itu di bulan Juli itu ada ini apa? Dia itu kan ada UTBK sama SIMAK di bulan yang sama tuh Kak. Iya. Ya. Nah terus itu kan cara ngatur jadwalnya gimana Pak? Kalau nggak salah jadwal SIMAK ada pengunduran ya kalau nggak salah ya. Ya, saya coba cek deh jadwal SIMAK. Maksudnya ini ya Hilmi, pertanyaannya lebih kepada saat ini mereka sedang fokus ke TPS. Di saat yang dalam waktu dekat harus juga kemudian mengejar materi-materi TKA, seperti itu mungkin Kak? Nah ya Pak gitu Pak. Oke. SIMAK UI itu pendaftarannya Juni sampai 19 Juli ya? Ya. Ujiannya tanggal 26 sampai 30 Juli kan? Iya. Iya kan? Untuk SNMPTN ujiannya itu sampai terakhir 14 Juli kalau nggak salah, ada yang diundur kan? Ada tambahan 2 sesi. Iya. Ya. Ini agak berat nih dua-duanya masalahnya nih, karena apa? Karena ini dua ujian yang berbeda gitu. Ini dua ujian yang berbeda. Pertama, kalau UTBK itu ujian dasar banget, sedangkan setahu saya soal SIMAK itu soal-soal advance yang soalnya udah di atas rata-rata gitu. Ya kalau gitu mungkin gini kali belajarnya. Sekarang sampai sampai UTBK selesai, mungkin fokus ke UTBK aja dulu. Karena untuk daya tampungnya yang setahu saya masih lebih besar UTBK. Terserah deh gitu, tapi yang pasti kalau saya saran mendingan sekarang fokus untuk UTBK dulu. UTBK sampai ujian berakhir, ketika UTBK berakhir baru drilling lagi untuk soal-soal model SIMAK, karena model soalnya berbeda. Kita nggak bisa berbarengan di sini. Gitu. Menjawab Hilmi? Siapa tadi? Siapa lupa saya, maaf namanya. Hilmi ya, Iya Pak. Saya bukan tipe penghafal yang baik, maaf. Gitu ya. Iya gitu Hilmi, cukup menjawab atau? Ya gitu. Oke, kira-kira. Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hilmi, sebelumnya mau masuk mana biar didoain? Mau daftar mana? Masya Allah. Pengen ini, pengen di Fasilkom UGM Bu, di ilmu komputer UGM tahun 2020. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga sukses. UI-nya milih apa? Kalau di UI milihnya SIMAK Ilkom. Ilkom, yes. Insya Allah. Ya, kita doain sama-sama. Amin. Ya, amin. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan ini ya, pengalaman mungkin mengerjakan soal TPS, ada yang belum dipahami juga silahkan ditanyakan. Beberapa waktu lalu banyak yang chatting dengan saya itu banyak hal yang dikeluhkan, misalnya seperti makin belajar makin insecure gitu Kak, misalnya. Kondisi-kondisi seperti itu, makin melihat orang lain belajar dengan lebih keras, merasa insecure dan sebagainya, kondisi-kondisi mental yang mungkin sangat mempengaruhi juga. Satu ya, ketika saya SPMB, zaman saya SPMB dulu, saya mungkin kalau ada guru-guru angkatan tahun masuk kuliah itu tahun 2004, kita ingat banget 2004 itu perbedaan dari UNS ke SPMB itu 2 bulan. Saya lumayan jauh ya. Jauh. Iya, lumayan lama banget. Terus sebulan lagi pengumumannya kan? Iya, pakai koran lagi kan.
Saya ingat dulu ketika saya ikut NF dulu di NF itu tryoutnya sampai 8 kali. Kasarnya gitu, saya muak gitu. Bukan lagi eh, akhirnya kalau masalah bicara insecure ya saya udah nggak peduli lagi gitu ya. Ketika ngeliat teman saya nilai tinggi-tinggi bagus-bagus, oh udahlah bodo amat lah gitu. Gini loh, pertarungan di SBMPTN, UTBK ketika atau berhadapan dengan ujian tulis apapun, kita menghadapi diri kita sendiri bukan menghadapi orang lain. Gitu. Mau saya tambahin insecure-nya? Enggak ya. Logikanya gini, berapapun nilai kita, setinggi apapun nilai kita, kalau orang lain ternyata gini, contohnya gini, misalnya soalnya mudah, nilai kita tinggi, ternyata orang lain jauh lebih tinggi, kita nggak dapat juga. Namun kalau sesusah apapun soalnya, nilai kita rendah, ternyata orang lain jauh lebih rendah, kita bisa masuk, benar nggak? Betul. Ya, jadi yang kita hadapi itu adalah diri kita, bagaimana cara kita meningkatkan nilai kita, bagaimana kita menghadapi soal jatah kita dengan sebaik mungkin, dengan setepat mungkin, sejujur mungkin gitu ya, dengan sebaik mungkin sehingga nilai kita dapat nilai yang terbaik, nilai maksimum kita. Gak ada urusan sama orang, gitu. Paham ya? Iya nggak? Betul. Gitu ya. Yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Kan saya bilang tadi tuh, saya aja ya ketika ngadep SBMP yang saya cuma bisa matematik, nomor 1 nggak bisa, nomor 2 nggak bisa, nomor 3 nggak bisa, sampai istighfar saya. Gitu. sampai akhirnya saya keluar, saya cuci muka dulu gitu. Untung sebelahnya WC gitu ya. Dan di tempat saya ujian, di lantai 2 itu, di seberang gedungnya itu pemandangannya bikin beda. Yang dilihat itu adalah kuburan gitu. SMA 36 sebelahnya. SMA 36 Jakarta. Yang saya lihat kuburan jadi ingat mati, bukan ingat soal gitu. Jadi yang kita hadapi itu masalahnya bukan orang lain tapi diri kita. Kita sanggup nggak tenang hadapi soal, gitu. Poinnya itu ya, gitu ya. Nah ini ada cukup menjawab Mbak Putri? Ya, nah, coba di gimana anak yang bertanya pada saya waktu itu. Ya, Nah, pada ini intinya ada sih, pada intinya waktu itu saya cuma berkata pada siswa tersebut bahwa kita tidak sedang bersaing dengan orang lain, tapi kita sedang bersaing dengan diri kita sendiri dan dengan tujuan yang ingin kita jawaban. capai. Kita Gitu. nggak kerjasama kan Bu ya? Artinya gini, kita juga belum tentu kita bisa tahu dengan pasti kemampuan orang lain itu seperti apa dalam pelaksanaan di SBMPTN-nya gitu. Bener. Sehingga yang bisa kita lakukan saat ini adalah lebih baik dari hari ke hari gitu dan menjelang kepada memaksimalkan diri kita dan mengoptimalkan gitu. Seperti itu. Jadi memang Okay. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu. iya, ini ada juga nih Pak di chat. Ahmad Auni Adila. Benar, saya baca chat. Untuk penalaran umum, jika ada konjungsi atau dan, bagaimana cara menarik kesimpulannya? Tergantung kalimatnya pertama, karena ada beberapa konjungsi kayak gini. Kayak tadi yang saya contohkan di PowerPoint tadi, itu tanda hubungnya atau, kesimpulannya atau. Namun ketika kalimat utamanya berbeda, gitu. Misal kalimat utamanya, karena ini ada beberapa hal yang belum saya tampilkan di sini, karena saya belum dapat soal asli yang mengandung bentuk seperti itu, makanya saya nggak tampilkan ya. Kayak misalnya gini, tidak hujan atau banjir, itu kalimat sebab akibat sebenarnya. Tidak hujan atau banjir itu kalimat sebab akibat. Karena kenapa itu kalimat sebab akibat itu bisa diubah jadi kalimat implikasi, itu prima kaki juga. Ya, karena jadi tergantung kalimat soalnya seperti apa dan apa yang ditanyakan. Jadi di sini benar-benar ada beberapa model yang kalau di sini nggak efektif banget nampilinnya ya, gitu, karena nggak ada papan tulis juga di sini gitu. Maksudnya sebelah papan tulis tapi nampilinnya pasti kebalik gitu ya. Ya, jadi tergantung kalimatnya. Kalau ada contoh kalimatnya mungkin kita bisa bahas. Ya, karena dan atau itu adalah dua konjungsi yang bisa berubah, bisa jadi kalimat implikasi atau cuma dua kalimat yang memang hubungannya itu doang, gitu. Banyak modelnya, gitu. Jadi saya nggak bisa jawab di sini karena banyak komponennya, gitu ya Auni. Mungkin Auni ada soal yang mau ditunjukkan mungkin? Contohnya? Ada? Nggak ada ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, ini ada lagi di chat. Aziz Surya.
Pak, nama saya Aziz. Saya itu lemah di pengetahuan kuantitatif. Apa saran terbaiknya? Mungkin tadi juga sudah sempat diulas ya, Pak ya. Boleh ini lagi, Pak, dijelaskan kembali. Poinnya gini sih, ketika kita ngadepi model ujian kayak gini, ujian tulis seperti ini, ya mau nggak mau kita latihan gitu. Oke, sekarang kita fokus ke latihannya deh. Ketika latihan, apa yang mau dilatih? Nggak mungkin kan kita yang sudah sampai taraf SMA ini sama sekali nggak punya kemampuan kuantitatif, walaupun sedikit gitu, iya nggak? Iya. Kita ada yang kita punya tuh, gitu. Yang kita punya itu yang kita pastikan bahwa soal yang kita bisa itu udah benar, gitu, ya. Oh iya, satu lagi saya baru ingat nih. Ketika ngerjain soal benar-benar hati-hati banget. Karena apa? Lebih sakit. Coba kita bayangkan, lebih sakit rasanya ketika kita bisa suatu soal, kita bisa mengerjakan satu soal, tapi salah milih jawaban. Iya kan? Kita salah milih jawaban, itu rasanya sakit banget tuh. Ketika di luar, oh soal ini kan jawabannya begini. Kok emang gini? Pas dicek, kita yang salah coret-coretan kita salah. Itu rasanya sakit banget dibanding ada soal yang kita nggak bisa, memang kita nggak tahu caranya. Sakit banget tuh rasanya ketika kita udah bisa tapi salah milih atau salah ngitung. Itu pedih banget itu. Iya kan? Makanya jangan sampai ngalamin itu dengan cara apa? Hati-hati banget ngitungnya. Ya, kita udah bisa, kita cuma bisa dari 15, kita cuma bisa 5, tapi pastikan itu benar. Karena apa? Kalau bobotnya ketika benar kita dapat bobot, ya kan? Kalaupun salah kita dapat 0. Ya, maka pastikan yang kita bisa itu benar, satu. Yang kedua, latihan yang kita bisa itu, dan sebisa mungkin menambahkan materi yang kita belum bisa. Ya nggak usah banyak-banyak, 1-2 komponen, kalau bisa ditambahin tuh alhamdulillah gitu ya. Ya konsekuensinya apa? Waktu belajar yang harus lebih banyak. Betul. Gitu. Ya apapun pilihan hidup kita pasti ada konsekuensinya. Kalau kita memilih untuk ikut UTBK, menghadapi SBMPTN, kalau kita mau maksimal ya konsekuensi kita harus belajar lebih. Ya sekarang banting tulang lah gitu, nggak cuma tulang, apa yang mau bisa dibanting lah gitu untuk menghadapi UTBK ini gitu. Nggak setelah UTBK, kalian mau tidur berjam, nggak bisa juga ya, jangan gitu sholat ya soalnya. Maksudnya setelah itu kalian nafas leha-leha, atau yang menghadapi simak, setelah simak leha-leha terserah deh gitu. Ya. Poinnya adalah sekarang saatnya untuk pontang-panting jungkir balik untuk banting tulang untuk hadapi UTBK ini, gitu ya. Ya, jadi keluarin semua apa yang maksimal apa yang kita punya, waktu terutama. Wah, kita punya waktu cuma sedikit waktu, maksimalin itu. Ya, jangan banyak main, kurangin yang mengganggu ya. Saya pikir satu hal pertama gadget, gitu. Twitteran, IG, komunikasi via Line atau via Line atau WA dan sejenisnya, itu benar-benar bukan mengganggu ya, tapi itu menghabiskan banyak waktu kita. Coba aja. Ya, kita bisa berkomunikasi via gadget itu bisa 2 jam, 3 jam sehari. Sedangkan kalau itu untuk nambahin satu materi, itu bisa dapat 1 soal kita, insya Allah. Iya nggak? Jadi gitu. tidak ada saran lain kecuali latihan ya, Pak? Oh iya, karena apalagi kita punya apa lagi gitu, kita nggak banyak. Iya. Ya, mau ke dukun juga nggak boleh, dan nggak mungkin juga kan, nggak mungkin lolos juga. Kurangi distraksi ya. Iya, distraksi yang ada ya. Oh iya, buat anak cowok terutama tuh game itu ketika di rumah itu sebuah godaan yang sangat berat itu. Gitu, saya yakin itu. Untuk perempuan IG ya, stalking. Kalau itu saya kurang paham, saya belum punya anak cewek soalnya. Maksudnya punya anak cewek cuma belum dewasa, gitu. Oke, ya. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan Aziz terjawab. Kemudian ini Pak, ada lanjutan dari Auni. Ini menampilkan pertanyaan. Ini kalau seperti ini bagaimana menjawabnya? Yang mana nih? Ini di yang ini slide. Ya, betul. Ya. Yang gambar kotak tersusun ini ya? Ya. Yang segitiga atau angka di setiap ujungnya. Satu, kayak pertama, setiap gambar yang saya tahu ya, bukan tahu, emang aturannya begini. Setiap gambar itu nggak ada hubungannya. Setiap gambar itu nggak ada hubungannya. Satu, kenapa nggak ada hubungannya? Karena posisinya dia tidak menggambarkan urutannya. Karena posisinya ada yang di atas, ada yang di bawah, biasanya begitu. Ya. Kecuali kalau dia dibentuk dalam satu barisan yang sama, dari atas ke bawah atau dalam bentuk tabel, nah itu bisa jadi ada hubungannya. Ya, satu. Yang kedua, proses dengan cara yang paling ringan. Tambah kurang kali bagi akar itu masih ringan lah. Yang gambar itu ya.
tambah kurang kali bagi dan sekreatif mungkin untuk diproses gitu. Ya, bisa tambah kurang kali bagi atau apapun. Ya, jika mendapatkan dua model atau dua pola yang berbeda, pilih yang paling umum, yang paling ringan. Satu modelnya pangkat 3 dikurang pangkat 7, nah itu udah abaikan aja. Ya, cari yang paling ringan. Gitu, ya. Lalu kalau saya boleh saran gitu ya, untuk model soal yang bergambar kotak ada susun gambar kayak gitu-gitu, latihan pakai aplikasi itu ada Matriddle. Pernah dengar Matriddle nggak? Baru Itu, dengar. nah yang kalau anak-anak biasanya tahu tuh gitu. Matriddle itu ya Matriddle tahu ya, nanti coba ketik sendiri. Itu dia di aplikasi dia di Google apa Google Play itu ada Matriddle, nah itu bisa dipakai buat latihan. Tapi di situ polanya sangat liar. Ya, di situ polanya sangat liar. Tapi manfaatnya tentang itu adalah liarnya dia memaksa kita berkreasi untuk melihat hubungan angka-angka. Insya Allah itu ketika kita udah terbiasa di Matriddle itu di soal UTBK kayaknya masih cenderung lebih mudah. Gitu, itu pendapat saya. Gitu. Ya, jadi kalau mau latihan pakai Matriddle itu tuh aplikasi Matriddle. Gitu. Oke. Ya. Bisa menggunakan Matriddle untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, tapi untuk latihan saja ya, dan mengasah kemampuan offline ya berarti ya, tidak menggunakan itu lagi. Iya. Betul. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ini ada lagi teman-teman? ada lagi yang nanya tahu nih, ada soal dengan bahasa Inggris, setelah matematika dalam bahasa Inggris apa aja? Sebenarnya segini, bahasa Inggris yang ada di PKU itu kuantitatif itu tidak bukan bahasa Inggris yang rumit ya. Paling yang muncul ya integer itu bilangan bulat gitu ya. Sudut itu angle ya kan. Apalagi sih genap itu even ya. Ganjil itu apa sih? Odd, ODD gitu ya. Odd itu ganjil, bilangan ganjil, number, odd number, even number gitu ya. Bilangan integer itu bilangan bulat gitu ya. Paling bilangan apa kata-kata seperti itu. Atau kalau mau latihan saya rekomendasikan gini, coba download soal GMAT, itu kan pakai bahasa Inggris. GMAT, GMAT ya, GMAT, bukan GMAT ya, bukan GMAT, GMAT. Nah itu soal model kecukupan data ada, soal model standar ada, ya. Nah itu pakai bahasa Inggris, kalau mau latihan pakai itu deh. Dan itu saya pikir ya, itu setara SBM, itu setara UTBK tuh. Itu buat latihan enak banget itu. Ya, coba cari aja, download aja soal-soal GMAT. Nah ini ya. lagi dibuka ya. Nah, silakan cari deh itu. Karena itu kayaknya ya kalau saya bisa menganalisa, kalau saya boleh menganalisa panitia UTBK kayaknya ambilnya dari GMAT. Benar, adopsinya dari situ. Ada berapa soal yang ini kayak agak mirip-mirip nih, tinggal angkanya diubah gitu, logikanya sama gitu ya, kayak gitu dari situ gitu. Ya, silakan belajar pakai GMAT, soal GMAT gitu. Ada untuk pertanyaan selanjutnya dari Abdurrahman, kalau untuk PMB ada tips untuk mengerjakannya Pak? PMB. PBM kali maksudnya ya? PBM, ya betul, PBM. Nah ini bahasa Indonesia banget ya, karena saya pengajar matematik dan pengembangannya soal TPS kuantitatif dan itu bahasa Indonesia banget. Triknya apa ya? Setahu saya gini sih, kalau di PBM ya, kemampuan kosakata kita, kata-kata baku yang tepat atau tidak, penguasaan kalimat, penulisan kalimat yang benar atau tidak, itu yang ditanyakan di PBM. Maka kita harus paham juga penulisannya. Kita bukan cuma paham, kita satu paham, yang kedua kita harus detail ngelihat itu kalimatnya tepat ditulis benar atau tidak, gitu ya. Kadang ada kata-kata yang nggak tepat ditulisnya, misalnya di atas di sekolah itu kan, di sekolah itu harus dipisah karena sekolah itu nama tempat, gitu. Maka itu sering lewat kita tuh, sering terlewati ketika ngebaca itu. Kalau kita baca aja kan kadang nggak peduli dengan penulisan itu. Namun ketika di PBM itu dipaksakan, ini salah apa benar gitu. Kalau salah benarnya gimana gitu ya.
Jadi mau nggak mau latihan lagi tuh. Nah, latihan tapi aturan caranya adalah pahami dulu aturan-aturan baku dan penulisan-penulisan baku dalam bahasa Indonesia, lalu teliti dengan baik di teks itu bermasalah atau tidak. Gitu. Ya. Oke. Lagi-lagi latihan. Lagi-lagi. Lagi-lagi latihan. Sebelumnya, kemudian ada lagi pertanyaan, tapi ini memang apa ya? Ada melalui soal yang dikirim ke saya nih Pak, tapi kebetulan saya nggak bisa screen share. Misalnya pertanyaannya seperti ini, jika hari ini adalah hari Jumat. Oke. Berapa? 2 pangkat berapa? 3 pangkat berapa? Dua pangkat 40 hari kemudian adalah hari. Oke. Iya. 1 minggu. Nah, kalau gitu ya, saya bahas itu dulu ya. Pakai lisan, semoga paham ya. Gini, 2 pangkat 1, kita cari polanya. 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8. Ya, 2 pangkat 4 itu 16. Pertama, kalau 2 pangkat 1, 2, berarti 2 hari setelah hari Jumat, hari apa? Hari apa? Minggu. Hari Minggu. Ya. Kalau 2 pangkat 2, 4 hari setelah hari Minggu, 4 hari setelah hari Jumat, hari Selasa. Iya nggak? Iya. 2 pangkat 3, 8. Ya. 8 kan udah kejauhan kita ngitungnya, bukan kejauhan sih, cuman repot aja ngitungnya kalau dari hari Jumat. Iya nggak? Nah, 8 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena 1 minggu 7 hari. 8 bagi 7 berapa? Oke, nggak tahu, nggak peduli berapa. Yang ditanyakan berapa sisanya. 8 bagi 7 bersisa berapa? 1. Berarti 1 hari setelah hari Jumat. 1 hari setelah hari Jumat? 1. Ya kan? Lalu 2 pangkat. Jadi coba tulis tadi. Yang pertama apa itu? Minggu, Selasa, 1. Ya. Ya. Lalu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. 16 dibagi 7 lagi. Sisanya berapa? 2. 2 hari setelah hari Jumat, Minggu lagi. Polanya akan berulang kayak gitu. Jadi berapa tadi? Minggu, Selasa, Sabtu. Minggu, Selasa, Sabtu, Minggu, Selasa, Sabtu gitu. Jadi setiap 3 angka dia berulang. Tadi 2 pangkat berapa? 400? 40. 40 dibagi 3 berapa? 40 bagi 3. Sisa 1 kan? Sisa, ya. Nggak peduli berapa hasilnya, tapi berapa sisanya. Oh, berapa sisanya, oke. 40 bagi 3, berapa tadi? 40 bagi 3 sisanya. 1. Ya kan? Berarti yang kita pakai 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 hari setelah hari Jumat. Hari Minggu. Oke. Gitu. Nah, ini ada lagi yang nanya langsung ke saya, operasi bilangan yang besar supaya nggak menghitung waktu. Di sini seringkali ya lebih cenderung tidak memaksa kita kerja kuli. Kalau memang harus kerja kuli deh. Maksudnya kerja kuli itu ngitung banyak gitu, ngitung emang harus kerja kuli karena waktunya biasanya nggak habis. Ya. Tapi kalau emang mau, angka-angka yang tersedia itu pasti angka yang bisa dimanipulasi. Kecenderungannya bisa dimanipulasi. Misalnya 225 dikurang 45 kali 7. Nah, itu 225 sama 45 itu Pak ada hubungannya. Gitu. Ya, jadi cari hubungan antara bilangan biar kita ngitungnya nggak kegedean. Gitu. Oke. Ya. Ada lagi yang ngechat ke saya, Bu? Ya, silakan Pak. Ada saran nggak habit apa yang bisa dilakuin sebelum ujian biar ketika ngerjain otak bisa rileks dan optimal? Apa ya? Habit apa ya? Yang pertama latihan. Tapi latihan nggak cukup kalau buat biar rileks dan optimal. Saran saya satu sih. Otak itu tenang, tapi tetap bekerja dengan bisa sangat berat. Itu ketika baca Quran atau baca Quran atau murojaah. Iya nggak? Buat teman-teman yang pasti lebih banyak hafalannya dari saya cukup yakin ketika kita murojaah atau menghafal Quran atau membaca Quran, otak kita dalam kondisi yang sangat tenang, kondisi yang tenang, namun otak kita bekerja sangat kuat. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita nggak bisa sembarangan murojaah. Kita bisa loncat-loncat ayat kalau bisa. Iya nggak? Ayat agak mirip kita loncat ke situ. Gitu. Atau sama kalau kata-katanya gitu ya. Apa sih kalau di mana namanya?
Kalau di Al-Baqarah itu ada qalu lana rabbaka yubayyin lana mahi, itu ada 2 kali terulang. Iya. Iya, kalau nggak salah 2 kali terulang. Jadi kalau misalnya kita nggak fokus, itu loncat tuh aja. Benar nggak? Kalau pertanyaannya biar rileks atau tapi biar rileks dan optimal gitu ya, mungkin di 1 hari kita belajar, coba kita habiskan 1 atau 2 jam untuk membaca atau murojaah Al-Quran. Itu saran saya. Kalau yang lain punya saran yang lebih baik, mungkin silakan gitu. Gitu, Bu. Oke, relaksasi ya Pak. Intinya Iya. Intinya sih jangan panik gitu ya. Kalau panik bisa-bisa apa yang sudah kita perjuangkan, udah kita pupuk gitu ya di hari-hari sebelumnya bisa blank begitu saja gitu di hari. Tapi gini, satu masalahnya, ketika panik itu harus dihadapkan pada kondisi itu baru kita bisa tahu kita panik atau tidak. Oke. Iya nggak? Cuman hanya orang-orang terlatih, misalnya orang terlatih perang baru dia tidak panik ketika menghadapi perang. Tapi kalau menghadapi perang pertama kali, dia panik pasti. Gitu analoginya. Maka terus gimana biar nggak panik? Yaitu ada sebuah kekuatan lain di luar kita yang membuat kita bisa tenang gitu maksudnya. Poin saya itu. Gitu, Bu. Iya, oke. Ini sepertinya banyak banget ya Pak pertanyaan, tapi memang kita juga waktu juga sudah lumayan habis ya 2 jam 12. Tapi mungkin ini ya jadi mungkin udah azan juga beberapa. Jadi mungkin satu hal aja yang saya ingin sampaikan lagi kepada teman-teman sekalian bahwa tantangan kita di UTBK ini adalah soal yang sulit dan waktu yang sempit. Sorry, saya bisa perbaiki dikit, Bu. Maaf. Ya. Tidak sulit. Oke. Tidak sulit karena bukan TKA. Jadi cenderungannya mudah. Nalar ya. Nalar karena nalar gitu ya. Jadi saya perbaiki diksinya ya, maaf ya. Oke. Jadi saya ulang lagi bahwa kesimpulannya di soal TPS ini adalah waktu yang sempit. Kita harus manfaatkan, kita maksimalkan dengan segala kemampuan yang kita punya ya, tapi kita latihkan sejak sekarang ini yang kemudian bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya mengoptimalkan diri di pengerjaan soal UTBK. Jadi break your limit gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang bilang saya kayak susah, saya nggak bisa, maka itu dulu yang kita ubah mindsetnya bahwa insya Allah kita bisa ketika kita berusaha, insya Allah kita mampu kalau kita terus berjuang untuk untuk berjuang berlatih diri dan jangan lupakan juga ibadahnya, jangan lupakan juga sedekahnya, jangan lupakan juga perbuatan baik yang mungkin nanti akan menghantarkan kita kepada kesuksesan dunia maupun akhirat. Insya Allah itu. Mungkin ada kalimat penutup Pak dari Bapak? Closing statement. Closing statement apa ya? Oke, closing statementnya tetap semangat teman-teman. Di depan bukan jalan panjang, tapi jalan pendek. Karena nggak lama lagi, tapi berliku dan tajam serta nanjak dengan kuat. Orang-orang yang bisa sampai hanya orang berusaha tanpa kena lelah atas izin Allah tentunya. Makanya minta sama Allah yang punya jalan atau yang punya dunia ini. Tapi usaha kita diminta dulu gitu ya, nggak cuman minta sama Allah tapi nggak pernah usaha gitu. Tambahkan dulu entamu baru kau tawakal gitu. Usaha dulu yang kuat. Kalau usahanya layak untuk diberi, dikasih. Kalau usahanya tidak layak tapi Allah berbaik hati, ya semoga itu yang terjadi, ya kan? Tapi yang pasti bayar dulu dengan segala kemampuan yang kita bisa sehingga kita layak, sehingga semoga kita berharap sampai titik di mana Allah malu tidak memenuhi doa-doa kita, ya enggak? Ataupun itu satu. Yang kedua, memintalah bukan dasar kita, karena kita bukan siapa-siapa. Maksud saya gini, berdoalah, misalnya berdoa gitu ya, memohon, ya Allah, saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan, contoh misalnya, membahagiakan orang tua saya dengan masuknya saya ke kampus yang saya tuju, ke UI misalnya, atau ke ITB misalnya. Itu dasar acuannya bukan kita, karena kita bukan siapa-siapa, tapi orang tua kita nilai jauh lebih berharga di mata Allah dibanding kita, ya kan? Maka kalau itu dijadikan doa, acuan doa, mungkin Allah
bisa jadi mengabulkan kita. Semoga aja. Gitu. Itu Iya. statementnya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Oh iya, benar. Betul. Ya, mungkin saya sangat berterima kasih pada kesempatan hari ini bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, dan kemudian teman-teman juga di rumah sekalian bisa mendapatkan materi ya, penjelasan. Terima kasih teman-teman dan orang tua semua yang menyaksikan.